Dan seluruh penonton menjadi benar-benar liar atas berita terbaru dari turnamen besar yang membuat semua orang terpaku. Kemudian pembawa acara mengumumkan bahwa hanya satu petarung yang sangat tangguh yang berhasil mencapai akhir. Tepat setelah itu, panggung benar-benar menyala sementara penonton bersorak keras, memohon agar pertunjukan segera dimulai. Kemudian layar lebar menampilkan daftar akhir pemain papan atas yang berjuang memperebutkan posisi pertama. Namun, sang juara agung mengangkat piala emasnya, yang bersinar terang di bawah lampu arena yang sangat besar itu. Kita melihat beberapa petarung yang sangat kuat menggunakan kekuatan super destruktif untuk melumpuhkan musuh mereka. Setelah itu, juara kita memasuki bilik berteknologi tinggi untuk terhubung langsung ke server. Momen itu adalah perpisahannya dengan liga amatir sebelum ia mulai bermain sebagai seorang profesional. Dan dengan senyum kemenangan, dia seolah bertanya siapa yang akan mampu mencapai semua kesuksesan ini di masa depan. Kemudian 6 tahun berlalu dan kita melihat gedung komersial modern yang besar berdiri menonjol di langit. Selanjutnya, seorang anak laki-laki pergi ke klinik teknologi supermodern yang menampung POD game virtual. Pada saat yang tepat itu, POD mulai terbuka dengan sangat lambat, memperlihatkan anak laki-laki yang berbaring di dalamnya. Karena hal itu, dokter melihatnya dengan cermat dan bertanya bagaimana perasaannya setelah tes ini. Namun kepala penelitian perusahaan tersenyum bahagia saat melihat bahwa seluruh tes berjalan dengan sempurna pada akhirnya. Kemudian anak laki-laki berambut gelap itu menyebutkan bahwa rasa pusing yang dia rasakan saat ini jauh lebih berkurang daripada sebelumnya. Jadi dia bangkit dari mesin dan mengatakan bahwa tubuhnya terasa jauh lebih ringan daripada biasanya. Saat itu, ilmuwan memanggil pria muda itu lebih dekat agar dia bisa menunjukkan beberapa informasi yang sangat keren dan dia menunjuk ke tablet, menjelaskan bahwa POD baru tersebut telah ditingkatkan hingga level maksimalnya. Namun dia juga menjelaskan bahwa teknologi tingkat atas ini memungkinkan orang-orang dengan disabilitas untuk bermain. Kemudian dokter membuat pria muda itu tenang, memberitahu bahwa dia dapat menikmati pengalaman tersebut untuk sementara waktu. Jadi pria muda itu menjadi sedikit ragu dan bertanya berapa total harga untuk perangkat tersebut. Pada saat itu dia mengungkapkan dengan senyum lebar di wajahnya bahwa mesin itu berharga sekitar 100 juta. Kemudian anak laki-laki itu benar-benar membeku saat mendengar harga yang sangat tinggi itu. Namun ilmuwan itu menangkap keputusasaannya dan sudah tahu bahwa rekening bank pria itu hampir kosong. Jadi dia membuat penawaran khusus yang sangat bagus dan bertanya apakah dia ingin mendengar rencananya. Dengan itu kita melihat bahwa perangkat game virtual telah menjadi kegilaan terbesar di kalangan orang-orang di seluruh dunia. Pada saat itu sebuah kecerdasan buatan mempelajari bagaimana pikiran orang beradaptasi dengan game online. Kemudian seorang prajurit yang sangat berani melakukan serangan udara yang sangat kuat tepat ke kepala monster raksasa. Namun serangan pedang itu memotong makhluk itu dengan presisi sempurna, menyebabkan monster raksasa itu jatuh seketika. Kemudian pendekar pedang itu berlari dengan sangat cepat, fokus untuk menunjukkan bahwa gameplay realistis dari game tersebut sangat luar biasa. Kemudian pesan pertarungan bos muncul di layar, menunjukkan bahaya besar yang akan dihadapi pemain. Saat itu, dia mengambil pedangnya dan menghadapi ksatria bayangan besar yang menunggang kuda. Dengan itu, pertarungan dimulai, mengirimkan percikan api saat teknik pedang yang luar biasa membelah udara. Namun pria muda itu tersenyum dengan sangat bersemangat karena benar-benar terbenam dalam pertempuran yang intens dan liar itu. Kemudian kita melihat bahwa ribuan orang memilih profesi yang berbeda di dalam dunia virtual itu. Jadi pria muda itu mengingat hari ketika dia pingsan di dalam mesin karena gangguan sistem. Pada saat itu, sistem memperingatkan bahwa tingkat sinkronisasi otaknya hanya 10%. Dan dengan itu, dia menaiki bus, mengingat bahwa tingkat mentalnya yang rendah menghancurkan semua rencananya. Namun pria muda itu menonton beberapa video daring tentang rahasia POD paling modern dari semuanya. Saat itu, dia merasa cukup sedih karena mengetahui bahwa semua uang itu, 100 juta, jauh di luar jangkauannya. Kemudian dia meletakkan dagunya di tangan, tampak sangat termenung, bertanya-tanya mengapa dia masih bersikeras untuk bermain lagi. Pada saat itu, bus biru terus melaju melalui kota sementara anak laki-laki itu terus dengan keraguannya. Dan saat malam tiba di kota, kita melihat bangunan tempat protagonis kita tinggal saat ini. Namun televisi ruang tamu sedang menyiarkan kejuaraan profesional dengan beberapa rekor yang dipecahkan di sana. Kemudian teman sekamar anak laki-laki berambut gelap itu menonton semuanya sambil makan camilan, menjadi gila karena pertandingan itu. Jadi pahlawan kita memasuki ruang tamu dan bertanya kepada temannya mengapa televisi mengeluarkan begitu banyak suara. Pada saat itu, layar menunjukkan pengumuman pertarungan epik yang menampilkan juara legendaris melawan penantang baru. Dan karena itu, dua anak muda itu duduk di lantai untuk membicarakan kesuksesan besar kejuaraan tersebut. Namun temannya merasa terganggu dengan kurangnya pengetahuan anak laki-laki berambut gelap itu tentang game yang sangat terkenal itu. Kemudian logo turnamen resmi bersinar di layar, menyoroti kompetisi akbar yang disiarkan langsung. Kemudian komentator menjelaskan bahwa acara tersebut mencapai tonggak sejarah luar biasa sebanyak 15 juta orang. Kemudian sang juara agung mengangkat piala emasnya yang bersinar sangat terang di depan arena yang penuh sesak. Pada saat itu, pria muda itu bertanya-tanya peralatan apa yang digunakan pemain profesional dalam pertarungan mereka. Kemudian teman sekamarnya mengatakan bahwa ada kelas penyihir dan pemanah untuk dipilih dalam game.
Namun dia menegaskan dengan sangat jelas bahwa menggunakan pedang kuno yang bagus masih merupakan pilihan terbaik untuk memenangkan pertarungan. Saat itu, protagonis menjadi termenung setelah mendengar tips tersebut dan mulai mempertimbangkan pilihannya. Kemudian temannya mulai memakan camilannya dan berbagi bahwa dia tersingkir dari liga tahun lalu. Pada saat itu, pria itu tersedak ketika anak laki-laki berambut gelap bertanya apakah ada streamer yang bisa masuk kompetisi. Dengan itu, si pemakan camilan marah dan berteriak bahwa hanya pemain yang sangat terkenal yang berhasil mendapatkan tempat. Tapi dia segera menganggap pertanyaan itu aneh karena temannya tidak pernah tertarik dengan siaran langsung game. Kemudian ponsel pria muda itu mulai bergetar di atas meja, menarik perhatiannya dengan sebuah pesan. Jadi pahlawan kita mengambil ponselnya, sangat penasaran untuk membaca apa yang tertulis dalam pesan pekerjaan itu. Pada saat itu, layar menunjukkan teks dari ilmuwan yang menanyakan apakah dia sudah memutuskan proposal tersebut. Dan dokter telah berjanji bahwa turnamen tersebut akan memberikan salah satu bilik modern tersebut sebagai hadiah utama. Tapi dia juga menjelaskan bahwa jika dia menerima tantangan tersebut, segalanya akan menjadi jauh lebih mudah baginya. Saat itu, dokter menawarkan untuk meminjamkan mesin game itu secara gratis sampai seluruh kejuaraan berakhir. Jadi, dia tersenyum, menunggu dengan sangat cemas jawaban akhir pria muda itu mengenai kesempatan besar tersebut. Pada saat itu, teman sekamarnya terus makan dan bercanda, mengatakan bahwa dia juga ingin pergi ke liga. Kemudian si pemakan camilan hampir tersedak lagi ketika dia mendengar respons yang sangat serius dari temannya di sebelahnya. Namun anak laki-laki berambut gelap itu dengan tenang mengulangi bahwa dia benar-benar ingin mengikuti kompetisi turnamen besar itu. Kemudian dia memberikan senyum yang sangat percaya diri, yakin bahwa dia akan melakukannya dengan sangat baik dalam pertempuran. Jadi rekannya terdiam dan menatap pria muda itu dengan wajah terkejut. Pada saat itu, temannya mengolok-olok situasi tersebut, bertanya apakah acara itu berubah menjadi kontes untuk siapa saja. Dengan itu, pahlawan kita menatap tajam, sangat bertekad, mengingat alasan sebenarnya dia ingin bermain lagi. Tapi dia diam-diam berharap untuk merasakan sekali lagi kejayaan luar biasa yang dia miliki sebagai dewa pedang legendaris. Kemudian kita melihat kehidupan masa lalunya di mana dia adalah seorang pejuang timur yang hebat yang berjalan melalui hutan. Kemudian mata emas sang master menunjukkan kehadiran yang menebarkan rasa takut pada siapapun yang mendekat. Pada saat itu, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh beberapa prajurit musuh yang mencoba menangkapnya dengan segala cara. Dengan itu, sang master mencengkram gagang senjata sucinya, bersiap untuk gaya bertarungnya yang sangat cepat. Namun dengan satu gerakan melingkar, dia menjatuhkan semua pria itu sekaligus dengan keterampilan yang luar biasa. Kemudian pahlawan itu berdiri penuh kemenangan di medan perang sementara angin meniup dedaunan di sekelilingnya. Kemudian dia ingat bahwa dia memiliki semua ingatan tentang kehidupan masa lalunya yang tersimpan di dalam pikirannya. Pada saat itu pria muda itu ingat bahwa kehidupan kunonya dimulai di pasar bawah tanah yang sangat gelap. Dan karena itu dia teringat penderitaan yang dia alami ketika dia hanya menjadi komoditas yang tidak berharga sama sekali. Namun masa kecilnya di masa lalu ditandai dengan kehidupan yang mengerikan sebagai pelayan bagi pria-pria yang sangat kejam. Kemudian anak yatim piatu kecil itu akan tetap terperangkap di lantai yang dingin tanpa harapan untuk pernah keluar dari sana. Kemudian pertarungan gila pecah di tempat itu dan benar-benar mengubah nasib anak itu. Pada saat itu, seorang prajurit kuat dengan pakaian kuno mengalahkan orang-orang jahat dan mengulurkan tangannya. Dan dengan itu, anak laki-laki kecil yang terperangkap itu menatap dengan penuh ketakutan pada pria kuat yang berdiri di sana. Namun sang penyelamat bertanya dengan suara yang sangat lembut apakah si kecil ingin meninggalkan tempat itu bersamanya. Kemudian sang master yang baik hati menunjukkan senyum hangat yang menyelamatkan anak laki-laki itu dari lubang penderitaan tersebut. Kemudian, sang pendekar pedang yang sangat kuat membantu pemuda pelayan itu berdiri dan mematahkan semua rantainya. Pada saat itu, keduanya berjalan menaiki tangga sebuah kuil yang indah, tempat di mana bocah itu akan dilatih di masa depan. Sejak saat itu, bocah ajaib tersebut belajar dengan giat untuk memikul beban sebagai pahlawan terhebat di era itu. Namun, waktu berlalu dan mengubah bocah yang tak berdaya itu menjadi prajurit legendaris yang dikenal sebagai Dewa Pedang. Kemudian pahlawan itu tersenyum di masa kini, berpikir bahwa kejayaan masa lalunya tidak lagi penting di dunia saat ini. Lalu, teman si pemuda itu terkejut dan mengatakan bahwa dia benar-benar sudah gila dengan ide liar ini. Pada saat itu, keduanya mulai berdebat di ruang tamu sementara si pemuda mencoba menenangkan temannya yang gugup. Kemudian teman satu kamarnya menunjuk dengan syok ke arah POD teknologi besar yang sekarang ada di kamar tidur. Dan ia bertanya dengan sangat serius apakah si pemuda punya ide betapa sulitnya aturan untuk masuk ke liga tersebut. Lalu si penyuka camilan itu menjelaskan bahwa wajib untuk menjadi streamer yang sudah sangat sukses agar bisa mendapatkan tempat. Jadi, temannya meluapkan kekesalan dengan berkata bahwa mendapatkan ketenaran seperti itu bukanlah tugas yang mudah. Pada saat itu, kita melihat layar saluran si pemuda sedang melakukan siaran langsung, live stream, makan dengan penuh karisma, dan siaran tersebut juga membutuhkan kemampuan bermain game yang luar biasa untuk menarik lebih banyak penonton. Namun, seorang pembuat konten yang baik harus memiliki banyak humor saat menghadapi bahaya di dalam game. Kemudian, pekerjaan menyunting video memakan waktu berjam-jam kerja keras di depan komputer. Jadi, temannya memperingatkan bahwa meskipun sudah melakukan segalanya dengan benar, banyak saluran gagal dan tidak ada yang menonton. Pada saat itu,
Teman satu kamarnya bertanya bagaimana si pemuda berharap bisa menang tanpa pernah menyentuh POD. Dengan itu, kedua pemuda itu saling menatap di dalam ruangan, dan bocah berambut gelap itu menjadi termenung memikirkan hal-hal yang ia dengar. Namun, si pemuda bertanya apakah ada cara untuk mengamankan tempat tersebut hanya dengan mengandalkan teknik bertarungnya. Kemudian temannya menyeringai, mengagumi keras kepalanya si pemuda yang menolak untuk menyerah pada rencananya. Jadi, ia mengungkapkan bahwa untuk mencapai hal itu, seseorang harus mengalahkan pemain wanita terbaik di seluruh negeri. Pada saat itu, sang pahlawan mengklaim dengan sangat tenang bahwa ia benar-benar lebih kuat daripada sang juara nasional. Dengan itu, teman satu kamarnya memasang wajah lucu, tidak percaya akan keberanian yang luar biasa darinya. Namun, ia menepuk perangkat itu, menantang temannya untuk membuktikan bakat itu sekarang juga di dalam game. Lalu si pria berjanji akan mengerjakan semua pekerjaan rumah jika si bocah berambut gelap berhasil memenangkan tantangannya. Jadi, sang pahlawan memberikan senyum kemenangan yang halus, mengetahui bahwa taruhan itu akan sangat mudah. Pada saat itu, si pemuda menerima tantangan dengan percaya diri penuh dan menghadapi teman satu kamarnya tanpa rasa takut, dan pintu bilik modern itu tertutup perlahan dengan suara elektronik, menandai dimulainya ujian. Namun, sistem realitas virtual mulai menghitung mundur untuk menghubungkan pikirannya ke dalam game. Kemudian, panel menampilkan profil pemain dengan waktu bermainnya yang masih 0. Jadi, si bocah berambut gelap menutup matanya dengan tenang saat ia merasakan kesadarannya langsung masuk ke dalam game. Pada saat itu, ia teringat kehidupan kunonya ketika ia berjalan penuh kemenangan di bawah dedaunan bambu. Dan dengan itu, ingatan tentang sang guru muncul di benaknya yang mengajarkan bahwa keraguan mencegah seseorang untuk menaklukkan apapun. Namun, prajurit itu membuka mata emasnya yang bersinar dengan tekad yang sangat kuat untuk bertarung. Kemudian si pemuda terbangun dengan berbaring di lantai kayu sebuah dojo tradisional timur yang sangat indah. Lalu sebuah notifikasi sistem muncul di layar yang mengatakan bahwa temannya baru saja memasuki area latihan. Pada saat itu, avatar si teman muncul di ruangan dengan senyum ramah untuk menyambutnya. Dengan itu, keduanya berbicara di aula virtual, dan si bocah berambut gelap menjelaskan bahwa ini adalah mode latihan resmi game tersebut, tetapi tempat ini berfungsi untuk menguji kemampuan bertarung melawan musuh yang dikendalikan komputer. Kemudian, si penyuka camilan memberikan pedang latihan kepada si bocah berambut gelap dan menyuruhnya untuk menghadapi tantangan mesin tersebut. Lalu, cahaya biru muncul di depan si pemuda, menunjukkan bahwa pengaturan tantangan sudah selesai. Pada saat itu, panel menjelaskan bahwa tingkat kesulitan naik hingga 10 dan mensimulasikan pemain terbaik di dalam game. Kemudian, ia mengetahui bahwa pemain wanita teratas di negara tersebut telah memegang rekor untuk level maksimum selama 5 tahun berturut-turut. Namun, temannya memperingatkan bahwa untuk sampai ke sana, perlu melewati tahapan yang hampir mustahil bagi seorang pemula. Kemudian, mesin tersebut mengeluarkan sinyal cahaya, mengejutkan mereka dengan tindakan tak terduga dari sistem. Jadi, pesan holografik melayang di udara mengumumkan bahwa pertandingan baru telah berhasil dibuat. Pada saat itu, robot tempur sibernetik muncul di tengah cahaya biru yang terang. Dan karena hal itu, temannya bertanya dengan syok apakah si bocah berambut gelap benar-benar memilih tingkat kesulitan setinggi itu. Namun, mesin latihan bergerak sangat cepat dan memberikan serangan cepat ke arah si pemuda yang berdiri di sana. Kemudian, sang pahlawan menangkis serangan itu dengan pedang kayunya dan menunjukkan senyum yang sangat tenang. Lalu, temannya membelalakan mata tidak percaya melihat pertahanan sempurna yang dieksekusi tanpa usaha. Pada saat itu, sang protagonis menghindari serangan dengan mudah dan menunjukkan kelincahan yang absurd. Dengan itu, lawan robot mengayunkan pedangnya dalam busur cahaya merah, mencoba memukul si bocah. Namun, si pemuda menghindari serangan udara tersebut dengan gerakan presisi yang ia pelajari di kehidupan masa lalunya. Kemudian, si bocah berambut gelap membalas dengan sangat cepat dan melepaskan gelombang energi biru yang sangat kuat. Lalu, robot itu tersandung ke belakang, sedikit linglung setelah bilah kesehatannya turun setengah setelah serangan tersebut. Pada saat itu, temannya menyaksikan semuanya dengan keringat dingin, tidak tahu apakah itu hanya serangan keberuntungan. Dan pahlawan kita mengambil sikap bertarung yang santai, memegang senjatanya hanya dengan satu tangan, tetapi ia maju dan memberikan serangkaian tebasan biru yang sangat kuat yang menghancurkan robot itu sepenuhnya. Kemudian, tangan robot mencoba mengangkat pedang untuk memulai gerakan pertahanan baru terhadapnya. Lalu, sang tuan muda memberikan serangan samping yang sangat kuat dan menciptakan gelombang energi biru yang masif di udara. Pada saat itu, lengan lawan terputus dan berubah menjadi piksel digital di lantai kayu. Karena itu, teman satu kamarnya berteriak ketakutan saat melihat pertunjukan kekuatan yang luar biasa itu. Namun, mesin penguji jatuh tanpa senjata dan tanpa kekuatan untuk terus melawannya. Kemudian, si pemuda melangkah maju, berjalan dengan sangat tenang melewati sisa-sisa lawannya. Lalu, lampu biru pada visor musuh mulai rusak, glitch, menunjukkan bahwa sistemnya telah mati. Pada saat itu, si bocah berambut gelap menunduk dengan senyum yang sangat percaya diri setelah memenangkan pertarungan yang mudah, dan asap merah besar menutupi tempat itu sementara simulasi lawan gagal total, tetapi layar sistem mulai rusak parah, penuh dengan statik warna-warni karena kemenangan yang cepat. Kemudian, sang pahlawan mengamati potongan-potongan robot di lantai. Setelah akhir dari pertarungan yang mengejutkan itu, seluruh tubuh lawan yang kalah mulai larut menjadi partikel cahaya holografik.
Pada saat itu, panel G menunjukkan bahwa ia mengalahkan level 9 dan mencapai posisi 107. Lalu temannya benar-benar kehilangan akal setelah mengetahui bahwa mesin yang kuat itu diatur ke level 9, tetapi si bocah berambut gelap tetap tenang sementara energi merah misterius mulai terbentuk di sekelilingnya. Kemudian, sistem mulai membangun kembali panggung, menciptakan prajurit baru untuk pertempuran berikutnya. Lalu, robot yang jauh lebih canggih muncul di arena dengan visor oranye yang sangat terang. Pada saat itu, robot tersebut mengambil bentuk juara nasional yang terkenal dan membuat si penyuka camilan benar-benar syok. Dengan itu, teman satu kamarnya mulai berkeringat gugup, mengetahui bahaya ekstrim dari musuh baru tersebut. Namun, si bocah berambut gelap tetap santai, memegang senjata latihannya dengan postur seseorang yang menguasai tempat itu. Kemudian kita kembali ke laboratorium di mana asisten mendekat untuk berbicara dengan direktur penelitian. Lalu si wanita muda bertanya mengapa mereka mengambil pendekatan yang sangat aneh untuk membantu si pemuda berambut gelap. Pada saat itu, ia mempertanyakan keputusan untuk meminjamkan peralatan mahal secara gratis kepada si bocah. Kemudian, kita melihat gambar lucu sang protagonis berlari dengan senang sambil membawa mesin di punggungnya. Namun, sang direktur menanggapi dengan senyum bahwa ia benci melihat bakat hebat seperti itu terbuang sia-sia. Lalu, ia menganalisis berkas si pemuda, mengingat bahwa ia luar biasa bahkan dengan sinkronisasi yang sangat rendah. Jadi, sang ilmuwan tersenyum percaya diri saat menyadari bahwa keterampilannya jauh lebih hebat sekarang. Pada saat itu, sang asisten mengakui bahwa mengikuti turnamen itu sulit, tetapi sang bos merencanakan sesuatu yang lebih besar. Dan dengan itu, sang direktur menegaskan dengan tatapan misterius bahwa peluangnya sangat menjanjikan. Namun, ia benar-benar percaya bahwa kemenangan si bocah berambut gelap di kejuaraan tersebut memang bisa menjadi kenyataan. Kemudian, suara dentingan pedang yang beradu mulai bergema sangat keras di seluruh aula latihan. Anak laki-laki berambut gelap itu mulai bertarung melawan tiruan robot, saling melancarkan serangan cepat yang memercikan bunga api. Pada saat itu, si pemakan camilan memperhatikan pertarungan tersebut, tubuhnya berkeringat dingin, tidak percaya dengan performa gila temannya. Bersamaan dengan itu, sebuah layar sistem bertanya apakah ia ingin merekam pertarungan epik tersebut dalam kualitas tinggi, namun sang teman sekamar menyunggingkan senyum nakal, menyadari bahwa rekaman itu bernilai emas di internet. Ia pun merayakannya karena tahu bahwa pertandingan luar biasa itu akan menjadi video yang sangat keren untuk salurannya. Kemudian, robot sang juara melompat ke udara dan melancarkan tebasan vertikal yang kuat yang langsung ditangkis. Pada saat itu, anak berambut gelap itu menahan kekuatan lawannya dan menghasilkan ledakan energi biru di seluruh ruangan. Mesin itu pun mundur dengan sangat cepat melalui lompatan yang gesit, membuktikan kelincahannya yang luar biasa. Namun, sang master hanya mengamati lawannya, mengenali teknik yang disempurnakan dari pemain terkenal itu. Ia teringat gadis yang tersenyum di televisi, mengetahui bahwa gadis itu benar-benar memiliki bakat yang unik. Anak berambut gelap itu mengakui bahwa bakat gadis tersebut lebih besar daripada prajurit manapun dari kehidupan masa lalunya. Pada saat itu, sang protagonis berpose lucu, berpikir bahwa satu-satunya pengecualian dari aturan ini adalah dirinya sendiri. Karena itu, sang teman sekamar mulai berteriak putus asa atas keberanian temannya. Namun, pertarungan terus berlanjut dengan intens dengan gerakan pedang cepat yang membelah udara dengan jejak merah. Si pemakan camilan memberi isyarat dengan tangannya, menjelaskan betapa luar biasanya pertarungan itu berlangsung. Kita kemudian melihat tangan sang pahlawan mencengkeram gagang pedangnya dengan sangat mantap untuk menyerang. Pada saat itu, ia menghunus pedangnya dalam sekejap mata dan bersiap untuk serangan terakhirnya dalam pertarungan tersebut. Senjata lawan pun terbang dan mendarat di lantai kayu dengan suara denting logam. Namun, anak berambut gelap itu menyebutkan bahwa serangan virtual tidak menyebabkan rasa sakit nyata atau membuat seseorang kehilangan darah. Pemuda itu mengusap perutnya dan memuji permainan tersebut, meskipun ia kehilangan 1 poin kesehatan. Sang teman menatapnya dengan sangat terkejut, tidak percaya dengan hal gila yang baru saja ia lakukan. Si pemakan camilan bertanya apakah ia sengaja membiarkan dirinya terkena serangan, dan pemuda itu menjawab bahwa itu hanya karena penasaran. Namun, lawan robotik itu mulai membangun kembali dirinya di arena, bersinar terang dengan energi digital. Klon sibernetik itu berjongkok di lantai kayu dan menciptakan embusan debu di seluruh ruangan. Mesin itu maju dengan kekuatan penuh dan melancarkan serangan udara yang cepat dengan pedang terangkat tinggi. Gelombang energi masif muncul di tengah aula, menunjukkan kekuatan serangan cepat tersebut. Namun, anak berambut gelap itu hanya mengamati serangan tanpa menunjukkan rasa takut sementara lawan memfokuskan bidikan target merah ke arahnya. Kedua prajurit itu beradu pedang dan menghasilkan ledakan emas masif di seluruh tempat. Pemuda itu memegang senjatanya dengan penuh tekad, menjaga matanya tetap tertuju pada gerakan musuh. Bunga api terang terbang kemana-mana saat robot itu mencoba memaksa pedangnya ke bawah. Visor mesin itu mulai berkedip oranye, mengaktifkan analisis tempur. Namun, sang master muda memfokuskan tatapannya yang tajam, siap untuk memprediksi urutan serangan musuh berikutnya. Klon sibernetik itu melakukan gerakan berputar yang sangat cepat dan menciptakan jejak energi biru. Pahlawan kita membalas serangan musuh dengan tendangan presisi dan langsung mengirim lawan mundur. Pada saat itu, indikator kerusakan muncul di layar, menunjukkan bahwa kesehatan mesin itu turun drastis.
Mesin penguji bertanya kepada anak berambut gelap itu apakah ia tidak akan menyerang sementara ia hanya berdiam diri dalam posisinya. Tanah bergetar hebat akibat dampak serangan baru yang mengangkat banyak debu dari dojo latihan. Pemuda itu melaju melalui udara dengan cara yang luar biasa, memperingatkan bahwa ia akan mengalahkan lawannya untuk selamanya. Kedua pedang beradu dengan kekuatan yang sangat besar, menghasilkan bunga api biru dan seberkas cahaya. Kekuatan antara dua pedang latihan kayu itu menciptakan tekanan gila yang bahkan meretakkan udara. Senjata-senjata itu mulai pecah berkeping-keping akibat benturan, menunjukkan bahwa pertarungan telah mencapai batasnya. Teman si pemakan camilan menonton semuanya dengan mulut ternganga, tidak percaya pada kecepatan pertempuran itu. Pedang robot itu hancur berkeping-keping menjadi potongan-potongan yang bersinar karena kekuatan sang pahlawan. Lawan robotik itu terlempar ke belakang setelah kehilangan senjatanya di tengah bentrokan. Anak berambut gelap itu menyeringai dengan percaya diri, mengetahui bahwa kemenangan sudah terjamin. Mesin itu jatuh terduduk di tanah tanpa kekuatan, dan pemuda itu mengarahkan senjatanya, menyatakan akhir dari pertarungan. Ia memperingatkan bahwa jika robot itu berlatih selama 80 tahun lagi, mungkin ia punya peluang untuk melawannya. Ia kemudian melancarkan satu tebasan energi biru yang presisi yang mematikan sistem robot latihan tersebut. Layar holografik mengumumkan kemenangannya dan si teman berdiri mematung melihat ke arah dojo. Temannya lepas kendali, berteriak bahwa ia telah mengalahkan sang juara, dan anak berambut gelap itu bertanya apakah ini cocok untuk siaran langsung. Keesokan harinya, fajar menyingsing dengan cerah dan memperlihatkan gedung tempat kedua pemuda itu tinggal saat ini. Teman sekamarnya yang mengenakan celemek menyuruhnya memasak nasi, sementara si pemalas menjawab dari sofa. Si pemalas mengeluh tentang makanan dan menyuruh temannya untuk menyedot debu dan mengambil pakaian dari jemuran. Pemuda itu pergi sambil mengorek giginya dan menyuruh temannya mencuci piring, membuat temannya kesal. Pintu kamar tertutup dengan sangat cepat, menunjukkan bahwa anak berambut gelap itu bersiap untuk bermain. Pemuda itu menatap POD teknologi besar di kamarnya dan teringat bahwa ia baru memasang permainan itu kemarin. Panel terbuka dan sang protagonis berpikir yang terbaik adalah segera masuk untuk mengatur siarannya. Anak berambut gelap itu berbaring di POD permainan virtual dan menutup matanya, memulai koneksi mental. Cahaya emas yang sangat terang memenuhi seluruh pandangannya, menandakan permainan telah dimulai. Ia perlahan membuka matanya yang berwarna kebiruan, menyadari bahwa transisi telah selesai. Ia terbangun berdiri di tengah ruangan digital yang benar-benar putih dengan garis-garis bercahaya di dinding. Anak berambut gelap itu melihat sekeliling dengan bingung, bertanya-tanya di mana ia berada dan tempat aneh apa ini. Panel holografik muncul di depannya dengan denting digital untuk menarik perhatiannya. Sistem menjelaskan bahwa ini adalah lobi dan ia harus menggunakan tempat itu untuk bersiap-siap. Sang master muda meletakkan tangannya di dagu, teringat bahwa para streamer menggunakan ruangan ini untuk berinteraksi. Namun ia memasang wajah bosan saat menyadari kekosongan tempat itu, berpikir bahwa ia perlu menghias ruangannya. Pemuda itu mengklik layar yang melayang, memutuskan sudah waktunya untuk membuka platform siaran langsung yang terkenal. Panel menampilkan antarmuka aplikasi dengan beberapa saluran permainan yang sedang tayang secara langsung saat itu. Pemuda itu mengungkapkan bahwa rencananya sekarang adalah menjadi konten kreator daring yang terkenal. Anak berambut gelap itu menatap panel mulai siaran, cemas untuk mengungkapkan permainan apa yang telah ia pilih. Layar menunjukkan judul resmi dari permainan pembunuh yang berlatar di abad pertengahan. Kita melihat alun-alun abad pertengahan yang indah dengan air mancur besar dan beberapa bangunan kuno serta orang-orang. Ia teringat bahwa petualangan baru ini memecahkan rekor penonton pada hari pertamanya. Ulasan daring menunjukkan bahwa pemain menghabiskan ratusan jam bermain tanpa henti. Permainan menampilkan jam kuno yang indah di menara dan menyatakan bahwa permainannya sempurna untuk pemula. Pada saat itu, pengait logam terbang di udara dan mencengkeram erat dinding batu kastil. Seorang pejuang misterius berkerudung turun melalui bayang-bayang untuk menyelinap ke tempat itu. Tangannya mencengkeram erat tepi dinding batu untuk memanjat tanpa suara tanpa terlihat siapapun. Petarung tersembunyi itu berjongkok di dinding di bawah cahaya bulan purnama sementara kelelawar terbang melintas. Ia mengamati kotak emas masif di bawah, merencanakan langkahnya dalam kegelapan malam. Sang master muda menyeringai, sangat cemas untuk memulai ujian pertamanya. Mata emas anak berambut gelap itu bersinar dengan percaya diri, menandakan pertunjukan telah dimulai. Notifikasi biru yang cukup besar memperingatkan di layar bahwa siaran langsungnya telah berhasil dimulai. Ia menggunakan judul lucu yang disarankan teman pemakan camilannya untuk menarik orang-orang yang ingin memberikan tip. Pemuda itu mengklik layar holografik, bertanya-tanya apakah taktik itu benar-benar akan mendatangkan penonton. Saat itu, dia teringat bahwa teman sekamarnya bersikeras menggunakan frasa konyol ini untuk menarik perhatian. Dengan itu, sang prajurit bertudung fokus pada misi sambil merasakan angin kencang menyapu rambutnya. Namun, anak laki-laki berambut gelap itu berdiri di tepi atap, mengamati lampu-lampu terang kota kuno tersebut. Kemudian seorang wanita anggun dengan gaun panjang berjalan di trotoar sambil membawa payung berwarna gelap. Lalu dia memuji grafis permainan yang sangat keren itu dan memutuskan bahwa dia akan menikmati imersinya sepenuhnya. Saat itu, sang tuan muda tersenyum, puas karena mengendalikan karakter dengan gaya yang keren. Dengan itu, sepatu bot hitam pemuda itu menyentuh tanah batu dengan cara yang sunyi dan sangat cepat. Namun,
Suara otomatis permainan mengungkapkan bahwa nama resmi avatar bertudung di dalam game itu adalah Dne. Kemudian seorang ahli berambut pirang yang sangat cantik muncul di depannya dan memperingatkan bahwa misi baru ini cukup berbahaya. Jadi sang pahlawan menjawab dengan santai, bertanya kapan pekerjaan mereka pernah aman sekali saja. Saat itu, anak laki-laki berambut gelap itu menyadari bahwa karakternya memiliki dialog otomatis di tutorial awal ini. Dengan itu, dia merasa sangat luar biasa menyadari bahwa bahkan suaranya sendiri diubah agar sesuai dengan sang pahlawan. Namun, ahli muda berambut pirang itu mendengarkan kata-katanya dengan tatapan yang sangat khawatir dan penuh keseriusan. Kemudian sang protagonis tersenyum dan mengatakan bahwa siapapun yang memilih untuk mencabut nyawa harus selalu siap untuk gugur. Lalu gadis itu setuju dan memintanya untuk berhati-hati karena para penjaga kerajaan mungkin sudah mengejarnya. Saat itu, anak laki-laki berambut gelap itu menenangkan temannya, menyuruhnya untuk pergi lebih dulu dan menunggu di kedai terdekat. Dengan itu, pemuda tersebut menyerahkan catatan misterius kepada gadis berambut pirang itu untuk menyelesaikan perintah terakhir dari rencana tersebut, tetapi dia menyatakan kredo sang pembunuh, memperingatkan bahwa tidak ada yang benar dan bahwa dia harus mempertanyakan segalanya. Kemudian anak laki-laki berambut gelap itu menyeringai, bertanya-tanya apakah tantangan yang sebenarnya akan dimulai sekarang di dalam game. Lalu tuan muda itu mengeluarkan belati tajam yang bersinar terang dalam kegelapan malam yang dingin itu. Saat itu, logo resmi dari tahap baru muncul di tengah awan gelap di bawah sinar bulan. Dengan itu, sang prajurit berlari sangat cepat melintasi atap-atap rumah, meninggalkan hanya jejak debu dan angin biru. Namun tangannya menarik tali dengan sangat kuat untuk melakukan lompatan akrobatik yang luar biasa di udara. Kemudian pemuda itu melakukan gerakan mengayun yang lincah, menunjukkan bahwa dia mewarisi semua bakatnya dari masa lalu. Jadi dia melompat dengan presisi dan mendarat tepat di atas tiang lampu tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Saat itu, anak laki-laki berambut gelap itu mendarat dengan ringan di tanah dan menghasilkan gelombang kejut kecil di bawah kakinya. Dengan itu, mata kuningnya bersinar seperti mata predator, siap untuk fokus pada mangsa pertamanya. Namun peringatan sistem menunjukkan akhir dari mode otomatis, dan pemuda itu merasa sedikit pusing dengan perubahan tersebut. Kemudian sang pahlawan kembali berjalan menyusuri jalan-jalan gelap, mencoba menemukan jalan yang tepat untuk bergerak maju. Lalu dia menyadari bahwa jalan itu terhalang oleh pagar pipa besi yang besar di gang tersebut. Saat itu, pemberitahuan biru melayang menginstruksikan pemain untuk memanjat pipa di dinding. Dengan itu, pemuda tersebut mendongak, terkejut, bertanya-tanya apakah dia benar-benar harus memanjat itu dengan tangan kosong, tetapi dia mencengkeram pipa besi dengan kuat, yang mulai sedikit bersinar dengan perintah memanjat. Kemudian, pemuda itu memanjat dinding menggunakan pipa sementara sistem membantunya dengan garis bidik biru. Lalu anak laki-laki berambut gelap itu mendarat dengan cara yang luar biasa di atap dan meninggalkan jejak energi biru. Saat itu, tuan muda itu menatap tangannya, terkejut, menyadari betapa baik tubuhnya bergerak. Dengan itu, dia merilekskan tubuhnya, menyadari bahwa mesin mengambil kendali penuh dalam mode otomatis. Namun panel sistem memperingatkan bahwa misi tutorialnya adalah melenyapkan seorang bangsawan yang sangat penting di peta. Kemudian pemuda itu memfokuskan pandangannya, memahami bahwa dia perlu mengalahkan target ini untuk menyelesaikan tantangan. Lalu sang pahlawan memuji peta permainan karena dengan jelas menunjukkan arah mana yang harus dia ikuti. Sekarang pada saat itu, instruksi holografik menyuruh pemuda itu untuk menggunakan tali agar turun dari dinding dengan aman. Dengan itu, dia meluncur turun dengan cara yang sangat tenang, merasa perintah dasarnya sangat mudah digunakan. Namun anak laki-laki berambut gelap itu menjadi termenung saat menghadapi penurunan yang lambat dan menunjukkan wajah yang agak bosan. Kemudian pemuda itu merasakan rasa ingin tahu yang besar untuk mengetahui apa yang akan terjadi jika dia melepaskan tali tersebut. Jadi dia hanya memutuskan untuk melompat di tengah jalan untuk mencoba mempercepat kedatangannya ke tanah. Saat itu, sang pahlawan membuka tangannya dan melepaskan tali penyangga dengan cara yang sama sekali tidak dipikirkan. Dengan itu, dia jatuh dari ketinggian yang tidak masuk akal dan menghantam tanah dengan banyak kekuatan, membuat dedaunan beterbangan. Namun anak laki-laki berambut gelap itu berdiri dengan tangan di belakang lehernya, mengeluh kesakitan saat melihat bahwa jatuh bebas tadi tidak berhasil. Kemudian dia melihat ke obrolan siaran, stream chat, dan menyadari bahwa orang-orang menertawakan perilaku pemain pemulanya. Jadi, pemuda itu merasa sangat malu saat menyadari bahwa orang-orang mengolok-oloknya karena jatuh tersebut. Saat itu, dia memeriksa jumlah penonton dan terkejut melihat 4 orang sedang menonton. Dengan itu, sang pahlawan menyadari bahwa taktik menggunakan judul yang lucu itu berhasil dengan baik berkat temannya. Namun penonton di obrolan menyuruh pemuda itu untuk berhenti mengulur waktu dan segera memulai misi tutorial permainan. Kemudian anak laki-laki berambut gelap itu fokus pada panel. Ingat bahwa teman sekamarnya merekomendasikan untuk berbicara sendiri saat siaran. Jadi dia mengingat saran rekannya untuk tidak fokus pada angka melainkan berinteraksi dengan penonton. Saat itu pemuda itu tetap fokus karena tahu bahwa berinteraksi dengan orang banyak adalah kunci sukses. Dengan itu dia mengerti bahwa saluran besar memiliki obrolan yang terlalu cepat di mana pesan-pesan sering hilang. Namun pemuda itu lebih memilih untuk memulai percakapan santai guna menanggapi orang-orang yang melihat akunnya. Kemudian dia terkejut melihat bahwa pengguna dapat melihat tanggal pembuatan profilnya, mengungkapkan rumah mewah target yang menyeramkan di bawah bulan purnama berwarna merah darah. Saat itu,
Sang pahlawan mendekati rumah itu dan setuju bahwa suasana gelap tempat itu luar biasa. Dengan itu, dia mendekati gerbang utama sementara obrolan menyuruhnya untuk membaca surat sekutu. Namun pemuda itu mengeluarkan catatan dari sakunya. Ingat bahwa pendampingnya yang berambut pirang memberinya tips yang sangat bagus. Kemudian dia membaca pesan tersebut, yang merinci lokasi musuh yang tepat di lantai 2 bangunan itu. Lalu anak laki-laki berambut gelap itu mengetahui bahwa ada sekitar 20 penjaga yang mengawasi tempat itu sementara dia menghunus senjatanya. Saat itu, sistem memunculkan sarung tangan logam biru yang bersinar di pergelangan tangan pahlawan kita. Dengan itu, pemuda itu menganalisis 2 perlengkapan awalnya dan menganggapnya sempurna untuk pertarungan. Namun dia memegang erat gagang tongkat berbilah itu dan bersiap untuk memulai intrusi. Kemudian penonton menjadi heboh di obrolan dan memohon padanya untuk berhenti karena anak laki-laki berambut gelap itu ingin langsung masuk lewat depan. Kemudian sang pahlawan menjadi cukup bingung, tidak memahami alasan keputusasaan orang-orang dari obrolannya. Saat itu, dia menyilangkan tangan, menyadari bahwa suasana dan pesan dari orang banyak telah berubah. Dengan itu, pemuda itu bertanya apakah dia tidak seharusnya masuk lewat depan sementara obrolan membicarakan tentang serangan langsung. Namun layar sistem menjelaskan bahwa musuh menjadi lebih kuat jika pemain terlihat di rumah mewah itu. Kemudian tutorial menyoroti bahwa hanya pemain yang sangat berpengalaman yang mencoba melawan semua penjaga. Kemudian anak laki-laki berambut gelap itu bertanya apakah gaya bermain yang berfokus pada pertarungan langsung ini benar-benar mustahil. Saat itu, pengguna obrolan berkomentar bahwa beberapa pemain bagus mencoba selama berjam-jam dan menyerah. Dengan itu, pemuda tersebut menyimpulkan, tantangan tidak mustahil jika petarung memiliki teknik yang sangat bagus, tetapi dia mulai berjalan menuju gerbang utama tanpa menunjukkan keraguan sedikit pun dalam langkahnya. Kemudian sang prajurit memberikan seringai manis, yakin bahwa teknik masa lalunya sudah cukup. Kemudian sang pahlawan mendapati dirinya berada di tengah aula, dikepung sepenuhnya oleh lusinan tentara lapis baja. Saat itu, pengguna obrolan menyuruh pemuda itu untuk langsung menyerah saja agar melewati bagian sulit dari permainan ini. Dengan itu, anak laki-laki berambut gelap itu menghadapi semua orang sambil memegang gagang tongkatnya, siap untuk mengejutkan penontonnya. Namun dengan gerakan sempurna, dia menangkis serangan berat penjaga dan menghasilkan kilatan cahaya di ruangan itu. Kemudian sang protagonis menghindar dengan cara yang luar biasa dan menyandarkan tubuhnya ke belakang untuk menghindari bahaya. Kemudian anak laki-laki berambut gelap itu memberikan serangan presisi ke lawan dan membuat percikan cahaya berterbangan kemana-mana. Saat itu, penjaga jatuh kalah dan sang tuan muda tetap berdiri, mempertahankan posisi bertarungnya. Dengan itu, sang pahlawan memberi isyarat dengan tenang dan mengejek para tentara, mengatakan bahwa mereka perlu berlatih. Namun musuh panik dan memanggil bala bantuan sementara obrolan pemuda itu kagum dengan pertahanannya. Kemudian, sang pejuang menyusuri lorong dan melancarkan serangkaian serangan cepat ala Cain kepada lawan-lawannya. Setelah itu, ia menarik napas dalam-dalam sejenak dan memanfaatkan jeda singkat tersebut untuk beristirahat setelah bertarung. Pada saat itu, sepatu botnya melangkah dengan tenang di atas karpet merah, menginjak tepat di atas helm-helm yang berserakan. Dengan itu, sang tuan muda menyadari bahwa ia telah berhasil mengalahkan 6 penjaga tanpa terkena satu goresan pun. Namun, para penonton siaran langsung mulai meragukan bakatnya, bertanya-tanya apakah dia benar-benar seorang pemula. Kemudian, bocah berambut gelap itu memperingatkan bahwa ia akan memblokir pengguna jika mereka terus mengirim pesan yang sama berulang kali di kolom obrolan. Kemudian, sang pahlawan benar-benar mengusir pengacau tersebut, membuat penonton tertawa melihat kecepatan dan refleksnya. Pada saat itu, penonton berkomentar bahwa pemuda itu akan sangat sukses secara daring dengan kepercayaan diri yang dimilikinya. Dengan itu, ia memfokuskan tatapan matanya yang berwarna emas, terlihat cukup termenung karena ia tidak pernah menginginkan ketenaran di kehidupan masa lalunya. Namun, pemuda itu teringat bahwa di kehidupan kunonya, ia juga dipandang rendah meskipun telah mengalahkan pejuang-pejuang hebat. Kemudian, kita melihat bahwa bakatnya yang luar biasa di masa lalu mengubahnya menjadi dewa pedang penyendiri yang legendaris. Lalu, ia teringat omelan yang biasa ia terima dari petarung lain sambil dengan malas membersihkan telinganya. Pada saat itu, obrolan bertanya apa rahasianya hingga mampu menangkis serangan dengan presisi yang begitu sempurna. Dengan itu, bocah berambut gelap tersebut memberikan senyuman manis dan memberi isyarat, mengatakan bahwa kamu hanya perlu mengingat kehidupan sebelumnya. Namun, para pengguna benar-benar terdiam saat mendengar penjelasan konyol yang ia berikan saat itu juga. Kemudian, penonton berpikir ia berbohong dan mulai menghinanya karena marah sementara pemuda itu justru menganggapnya lucu. Kemudian, seorang penjaga berteriak memperingatkan adanya penyusup dan pemuda itu menyadari bahwa semua prajurit sedang menyerbunya. Pada saat itu, sang pahlawan mengabaikan bahaya tersebut dan membersihkan telinganya lagi, membuat penonton semakin kesal. Dengan itu, ia mulai menggambar figur tongkat di layar untuk menjelaskan dengan cara sederhana bagaimana cara bertahan. Namun, para pengguna memperingatkan bahwa bahkan para pemain profesional game tersebut pun kesulitan untuk menguasai teknik sulit ini. Kemudian, bocah berambut gelap itu teringat bahwa mesin level 9 yang ia hadapi kemarin sudah memiliki level profesional. Jadi, sang pahlawan menyadari bahwa untuk melakukan pertahanan yang sempurna, perlu untuk memprediksi gerakan musuh. Pada saat itu, kolom obrolan menyuruhnya untuk berbalik sebelum ia kalah. Tetapi, sang pemuda hanya menyeringai.
Dengan itu, pemuda tersebut hanya mengabaikan peringatan itu dan mengambil langkah percaya diri ke arah musuh. Namun, ia mengklaim dengan nada mengejek bahwa tantangannya mudah, yang semakin membuat penonton siaran langsung merasa kesal. Kemudian, seorang penonton maju untuk membela pemuda itu, berkomentar bahwa permainannya sangat brilian. Kemudian, orang-orang lain mulai bertengkar di kolom obrolan, menyerang sang pembela dan mengatakan bahwa itu hanya keberuntungan. Pada saat itu, bocah berambut gelap itu hanya mengamati perdebatan tersebut dan tertawa melihat satu-satunya pembelanya menjadi bahan ejekan. Dengan itu, ia teringat bahwa di kehidupan kunonya, ia juga dipandang rendah meskipun telah mengalahkan pejuang-pejuang hebat. Namun, pemuda itu tahu bahwa segalanya telah sedikit berubah dan ia fokus pada pertarungan, melihat ke samping dengan sangat tekad. Kemudian, suara langkah kaki yang berlari bergema di lorong rumah dan menarik perhatian protagonis kita. Lalu, 5 ksatria berbaju zirah lengkap memblokir jalan pemuda itu dan memerintahkannya untuk menyerah. Pada saat itu, sang pahlawan mencengkeram erat gagang tongkatnya dan bersiap untuk konfrontasi. Dengan itu, ia melakukan serbuan cepat yang merobek karpet dan menciptakan embusan angin yang kuat di area tersebut. Namun, pemuda itu muncul tepat di depan lawan pertama dan melancarkan serangan cepat untuk membuktikan kemampuannya. Kemudian, ksatria besi terlempar jauh oleh kekuatan benturan tersebut, membuat yang lain tercengang. Lalu, bocah berambut gelap itu memfokuskan mata emasnya dengan cara yang menimbulkan rasa takut dan melesat menuju target berikutnya. Pada saat itu, ia mengeksekusi rangkaian tebasan energi yang mustahil dan memblokir serangan musuh. Dengan itu, pedang-pedang beradu dengan kecepatan luar biasa, membuat kolom obrolan heboh, tidak mampu memahami apa yang mereka lihat. Tekanan dari pedang-pedang itu menghasilkan percikan api yang terang, menunjukkan bahwa pemuda itu benar-benar mendominasi pertarungan. Kemudian, bulan purnama bersinar dengan warna kemerahan di atas rumah besar yang gelap, memberikan kesan menyeramkan pada game tersebut. Kemudian, sang pahlawan melihat ke samping dan berkomentar bahwa tekanan dari musuh dalam jarak dekat benar-benar mengesankan. Pada saat itu, ia memfokuskan pandangannya dan menjaga ketenangan total untuk terus melaksanakan rencananya. Dan karena itu, kerumunan di obrolan terus bertaruh berapa kali ia akan mencoba sampai ia kelelahan. Namun, pemuda itu menyadari bahwa ada 3 orang lagi yang bergabung ke siaran langsung dan mencatat bahwa memprovokasi penonton sangat membantu. Kemudian, pemuda itu berjalan dengan langkah tegas menyusuri lorong, berpikir bahwa segalanya akan berjalan baik selama ia tidak berlebihan. Lalu, salah satu penjaga berbaju zirah berbalik dengan cepat setelah mendengar suara aneh di belakangnya. Pada saat itu, para prajurit berteriak, memerintahkan penyusup untuk segera mengidentifikasi diri di tengah aula. Dengan itu, sang pahlawan tersenyum di balik tudungnya dan menenangkan penonton, membiarkan mereka tahu bahwa ia sudah terbiasa dengan pertarungan ini. Namun, kolom obrolan mulai mengolok-oloknya dan bercanda bahwa melihat kekalahannya yang cepat akan menjadi konten yang bagus. Kemudian, seorang ksatria melompat karena marah dan mengangkat pedang besarnya untuk melancarkan serangan udara yang mematikan. Kemudian, tatapan bocah berambut gelap itu menjadi sangat tajam dan fokus pada waktu yang tepat untuk menghindar dari serangan itu. Pada saat itu, ia memblokir serangan berat tersebut dan menghasilkan kilatan serta percikan api terang di seluruh ruangan. Dengan itu, sang tuan muda berputar dengan cepat dan memberikan tebasan merah cepat yang mengenai lawan. Namun, penjaga itu jatuh tak bergerak ke lantai batu sementara pemuda itu hanya mempertahankan senjatanya dalam posisi bertarung. Kemudian, kolom obrolan mulai heboh karena terkejut. Bertanya-tanya apakah pemula itu benar-benar baru saja melakukan tangkisan. Lalu, bocah berambut gelap itu mencengkeram erat gagang tongkatnya, bersiap untuk lebih banyak musuh. Pada saat itu, angka kerusakan yang besar muncul di layar, menunjukkan bahwa serangan sang pahlawan efektif. Dengan itu, pemuda tersebut menjadi sedikit bingung, bertanya-tanya apakah lawan di tutorial jatuh secepat itu. Namun, prajurit lain menyerang karena marah dan melancarkan serangan dari belakang untuk mencoba mengejutkan bocah berambut gelap itu. Kemudian, sang pahlawan menangkis serangan tersebut dengan sempurna dan menciptakan kilatan kebiruan yang masif dalam benturan itu. Lalu, para penonton dibiarkan terpana dan berkomentar bahwa keberuntungannya tidak masuk akal dan bahwa dia sangat beruntung. Pada saat itu, sang tuan muda membuat wajah bingung, tidak mengerti mengapa mereka memberikan begitu banyak kepentingan untuk hal ini. Dengan itu, ia menghadapi lawan yang jatuh di lantai kayu, mempertahankan ketenangannya yang biasa dalam pertarungan. Namun, tubuh musuh yang kalah larut menjadi partikel cahaya, menunjukkan kemenangan mudah sang pemuda. Kemudian, sang pahlawan membaca pesan obrolan dan bertanya dengan polos apa sebenarnya hal yang disebut menangkis itu. Pada saat itu, penonton hampir terjatuh ke belakang saat mengetahui bahwa ia melakukan permainan sempurna tanpa bahkan mengetahui teknik tersebut. Pada saat itu, lebih banyak penjaga muncul di balkon atas dan memerintahkan semua orang untuk menyerang penyusup tunggal tersebut. Dengan itu, para prajurit berlari menuruni tangga dengan pedang terhunus, membuat banyak kebisingan di aula. Namun, pemuda itu hanya mengamati pendekatan mereka dengan cara yang santai, memegang senjata kayunya. Kemudian, sang pejuang melakukan rangkaian tebasan yang luar biasa dan mengalahkan beberapa prajurit sekaligus. Lalu, ia bergerak seperti bayangan melewati panggung dan dengan lihai menghindari semua pedang musuh. Pada saat itu, mata emas bocah berambut gelap itu bersinar, menunjukkan fokus totalnya dalam panasnya pertempuran.
Dengan itu, ia mengeksekusi gerakan menghindar udara yang tidak masuk akal, membuat kolom obrolan bertanya-tanya apakah ia seorang profesional. Namun, salah satu lawan mencoba melancarkan serangan dari atas yang ganas dan berteriak dengan kemarahan yang luar biasa pada sang pahlawan. Kemudian, bocah berambut gelap itu meluncur di atas karpet dan menahan serangan tersebut, menghasilkan percikan api yang terang di dalam ruangan. Lalu, ksatria itu dibiarkan benar-benar linglung oleh benturan tersebut saat mencoba memulihkan kekuatannya. Pada saat itu, sang pemuda melancarkan tebasan berputar yang mematikan dan melempar dua musuh sekaligus ke belakang. Dengan itu, sang tuan muda menyeringai, puas karena menyadari bahwa pertarungan berjalan dengan baik. Namun, di bagian lain kota, seorang pemain berpengalaman menonton siaran langsung tersebut dan tangannya gemetar karena takjub. Kemudian, penggemar gila game ini dibiarkan terkejut dengan mulut terbuka, tidak mampu mempercayai permainan sang pemula. Kemudian, kita melihat bahwa dia sangat terkenal di komunitas karena menjadi salah satu ahli terbesar dalam game tersebut. Pada saat itu, ia teringat bahwa pembuat game memperingatkan bahwa menang dalam mode agresif adalah mustahil. Dan pecandu game ini menyukai tantangan ekstrim dan mencoba segalanya untuk menang pada tingkat kesulitan maksimum. Namun, kekalahan telak di layar membuatnya frustrasi, hanya menyisakan keputusasaan karena tidak bisa melewatinya. Kemudian, orang-orang menggunakan strategi konyol untuk berbuat curang, meruntuhkan dinding ke arah bos. Kemudian para streamer lain menggunakan bahan peledak yang disembunyikan di bangku-bangku untuk mengalahkan musuh. Pada saat itu, beberapa orang akan tetap bersembunyi selama berjam-jam menunggu target lewat dengan cara yang sangat pengecut. Dengan itu, sang spesialis menangis di mejanya tanpa harapan melihat siapapun menang dengan murni keahlian. Namun kini ia menitikkan air mata kebahagiaan saat melihat pemula dari streaming kecil itu sedang menunjukkan aksinya. Kemudian bocah berambut gelap itu melakukan manuver spektakuler, membelah udara dan menunjukkan gameplay yang tepat seperti yang ia impikan. Lalu sang veteran berteriak, menggebrak meja dan membanjiri obrolan dengan pujian, menobatkan pemuda itu sebagai yang terhebat. Pada saat itu, lantai Menshan tertutup oleh baju besi yang jatuh, membuktikan kemenangan pemuda itu. Dengan itu, para penonton baru mulai bertanya-tanya apakah pemuda itu menggunakan semacam ceat. Namun sang pahlawan hanya menatap panel obrolan dan menjawab dengan tenang bahwa ia hanya menghindar dan bertahan. Kemudian penonton obrolan mulai menggodanya, mengatakan bahwa streaming itu adalah siksaan emosional yang murni. Dengan itu, pemuda itu menggaruk kepalanya dengan malas dan mengatakan dia bisa saja mengakhiri siaran. Lalu ia menyadari bahwa keenam penontonnya memutuskan untuk mengikuti salurannya dan berpikir itu cukup bagus. Kemudian sebuah ledakan keras terjadi tepat di tengah lorong sementara sang prajurit mengamati semuanya dengan tenang. Pada saat itu, langkah kaki berat menggetarkan lantai batu, menandakan bahwa bos besar akhirnya tiba. Dengan itu, pahlawan kita menghindari serangan telak dan membuat obrolan terkesan dengan refleksnya. Tetapi musuh besar dengan cambuk berduri itu mulai tertawa terbahak-bahak dan menyebut pemuda itu tikus kotor. Kemudian bocah berambut gelap itu berlari sangat cepat menuruni lorong yang panjang dan gelap untuk mendekati lawan yang mengerikan itu. Pada saat itu, pemuda itu melompat tinggi dan melancarkan serangan cepat sementara sang penjahat mencoba menangkis segalanya. Namun tongkat pahlawan itu mengenai target dan memberikan sedikit kerusakan pada bilah kesehatan lawan yang sangat besar. Kemudian penjahat itu tetap berdiri dengan punggung menghadap ke depan. Sepertinya tidak menderita dampak apapun dari serangan itu. Lalu pria besar itu berbalik dengan senyum jahat dan mengolok-olok serangan lemah prajurit muda itu. Pada saat itu, sang protagonis menganalisis situasi dan menyadari bahwa kesehatan monster itu hampir tidak berkurang. Dengan itu, ia bertanya kepada penonton obrolan apakah mungkin untuk memblokir serangan cambuk dengan pedang. Tetapi bos itu berteriak marah bahwa ia akan menunjukkan semua kekuatan sebenarnya dari senjata penghancur tulangnya. Kemudian serangan berat itu menghantam tanah dan menghancurkan semua kayu sementara pahlawan itu dengan cepat melarikan diri. Lalu bocah berambut gelap itu melakukan akrobat spektakuler di udara dan melewati serangan raksasa itu tepat di atasnya. Pada saat itu, pemuda itu memblokir rantai berat dengan presisi dan mempertahankan ekspresi tenangnya. Dengan itu, lawan memutar senjatanya dengan cepat dan menciptakan penghalang angin yang menimbulkan banyak ketakutan. Namun sang tuan muda maju dari atas dan mengabaikan pertahanan musuh untuk menyerang rival sekali lagi. Kemudian ia mendaratkan satu tebasan lemah lagi dan penjahat itu tertawa, mengatakan bahwa tubuh kuatnya tidak akan pernah bisa dikalahkan. Lalu serangan berat duri baru meledak di panggung dan menghasilkan gelombang cahaya kehijauan yang masif. Pada saat itu, pahlawan mundur, meluncur di lantai, dan mencatat bahwa serangan saat ini memberikan kerusakan yang sangat kecil. Dengan itu, bocah berambut gelap itu menjadi termenung, bertanya-tanya apakah ia akan mampu memenangkan pertandingan dengan damage output yang rendah ini. Namun seorang pengguna memperingatkan bahwa pertarungan memiliki batas waktu 5 menit sebelum berakhir dengan kekalahan. Kemudian pengatur waktu muncul di layar, menunjukkan bahwa waktu permainan tersisa sedikit lebih dari 4 menit. Jadi, bocah berambut gelap itu memfokuskan pandangan tajamnya, bersiap untuk bertindak jauh lebih cepat daripada sebelumnya dalam pertarungan. Pada saat itu, raksasa itu menyerang lagi, tertawa terbahak-bahak, dan menyuruh pemuda itu untuk memperhatikan konfrontasi tersebut. Dengan itu, pemuda itu mengerti bahwa ia perlu mengubah strateginya dengan mendesak untuk mengalahkan batas waktu,
tetapi seorang penonton berpengalaman memberikan tip emas dan mengatakan untuk selalu memfokuskan serangan pada titik yang persis sama. Kemudian, bocah berambut gelap itu memutuskan untuk menguji saran obrolan dan berpikir itu benar-benar layak untuk mencoba rencana ini. Jadi ia berterima kasih kepada pengguna atas informasinya dan maju dengan sangat cepat dengan pedang terhunus. Pada saat itu, tuan muda itu memberikan tebasan vertikal presisi yang datang dari atas dengan kecepatan tinggi. Dengan itu, serangan itu mengenai bahu lawan tepat sasaran dan menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar kali ini. Tetapi pemuda itu menyadari bahwa memfokuskan serangan pada titik yang sama di tubuh musuh adalah rahasia untuk menang. Kemudian bos itu sangat kesal setelah merasakan sakit akibat luka tersebut dan menatap pemuda itu dengan kemarahan yang luar biasa. Lalu bocah berambut gelap itu menatap pengatur waktu karena tahu bahwa ia tidak bisa memberi lawan ruang untuk bernapas. Pada saat itu, ia memulai rangkaian tebasan cepat yang liar dan obrolan merayakan permainan tersebut. Dengan itu, pria besar itu panik, mencengkeram gagang senjata dengan erat, dan menyebut pemuda itu tikus kotor. Namun penjahat itu mencoba melancarkan pukulan berat dan berteriak agar bocah berambut gelap itu menjauhkan tangannya dari senjatanya. Kemudian bocah berambut gelap itu menghindari pukulan dengan sangat mudah dan tetap fokus pada celah di baju zirah. Kemudian ia memberikan serangan presisi ke tenggorokan musuh dan membuat bilah kesehatannya merosot. Pada saat itu, beberapa angka kerusakan yang sangat tinggi muncul di layar dan membuat penonton terkejut. Dengan itu, pemuda itu menyelesaikan rangkaian gerakan yang luar biasa, tetapi menyadari bahwa rivalnya masih bertahan. Namun ia hanya menoleh dengan tenang dan berkomentar bahwa ia hanya butuh satu serangan lagi untuk menang. Kemudian pengatur waktu menunjukkan bahwa hanya tersisa 51 detik hingga akhir tantangan besar. Kemudian seberkas cahaya hijau merobek seluruh Menshan dan menunjukkan kekuatan serangan terakhir prajurit itu. Pada saat itu, tempat tidur di kamar bos terpotong menjadi dua oleh kekuatan masif dari serangan energi tersebut. Dengan itu, musuh memuntahkan darah dan memberi isyarat dengan kebencian, menyebut protagonis sebagai anjing pemerintah. Tetapi penjahat itu merobek pakaiannya sendiri dan berteriak putus asa bahwa ia tidak akan menerima kekalahan sendirian di sana. Kemudian layar permainan bersinar dengan pesan misi tercapai dengan hanya 40 detik tersisa. Dengan itu, pemuda itu mengklik mouse komputer dan dengan bangga mengakhiri rekaman pertandingannya. Pada saat itu, video permainan luar biasanya diposting di jaringan dengan judul yang sangat menarik. Kemudian pengeditan video menunjukkan prestasi luar biasa dalam mengalahkan semua musuh hanya dengan bertahan. Kemudian klip tersebut menyoroti bahwa ia adalah pemain pertama di dunia yang berhasil melenyapkan bos tersebut. Dengan itu, malam tiba di kota dan lampu-lampu gedung hunian tetap menyala sepenuhnya. Pada saat itu, seorang pemuda di sisi lain layar menonton video itu dan berpikir permainan itu terlalu aneh. Tetapi penonton itu melongo, tidak percaya bahwa ia benar-benar menyaksikan kemenangan pertama dari semuanya. Kemudian adegan permainan menunjukkan jejak kehancuran yang ditinggalkan oleh tebasan energi pahlawan. Kemudian bos yang terluka itu memegang dadanya sendiri sambil memuntahkan darah dan kemarahan dengan cara yang menakutkan. Pada saat itu, penjahat itu panik, membuka pakaiannya, dan berteriak bahwa ia tidak akan kalah sendirian di tempat itu. Dengan itu, bocah berambut gelap itu menyadari reaksi aneh rivalnya, dan sedikit terkejut dengan perilaku itu. Namun beberapa lingkaran sihir merah mulai terbentuk di tanah, menyiapkan serangan yang menghancurkan. Kemudian ledakan api besar menghanguskan seluruh aula Menshan dengan suara yang memekakan telinga. Kemudian pemuda itu melompat mundur dengan cepat dan menggunakan kelincahannya untuk berhasil lolos dari bahaya. Pada saat itu, pahlawan itu menyeka debu dan mengerti bahwa lawan menggunakan mantra bunuh diri. Dengan itu, para penjaga di luar melihat penyusup di bawah cahaya bulan merah dan berlari ke arahnya. Namun sang tuan muda menggertakkan giginya, fokus untuk melarikan diri dari lokasi itu sebelum tertangkap selamanya. Kemudian pemuda itu melarikan diri, berlari sangat cepat melalui jalan-jalan gelap sementara para prajurit berteriak di belakangnya. Kemudian prajurit itu melompat ke arah tebing besar di tengah hutan untuk kehilangan jejak semua orang. Pada saat itu, panah yang terang dan sangat cepat membelah langit gelap dan melesat lurus ke arahnya. Dengan itu, pemuda itu menyadari serangan yang datang dari belakang dan melebarkan matanya, cukup terkejut. Namun sang pahlawan akhirnya terkena panah sihir dan kehilangan keseimbangan tepat di tepi batu. Kemudian sepatu bot pemuda itu tergelincir di tepian batu, menyebabkannya jatuh ke jurang yang besar. Kemudian bocah berambut gelap itu jatuh terbalik menuruni tebing sementara kegelapan malam mengonsumsi tubuhnya. Pada saat itu, ia mengulurkan tangannya ke langit di bawah sinar bulan dan jatuh ke danau dalam di bawah. Dengan itu, penglihatannya mulai menggelap perlahan, dan pemuda itu memejamkan mata serta kehilangan kesadaran. Namun tubuh prajurit itu tenggelam ke dalam air sungai yang membeku dan menghasilkan pusaran air yang masif di permukaan. Kemudian, matahari terbit di antara pegunungan dan menerangi seluruh hutan, mengungkapkan pemandangan yang indah. Kemudian kita melihat bocah berambut gelap itu terbaring tak sadarkan diri di tepi sungai air jernih setelah hanyut terbawa arus. Pada saat itu, tangan sang pahlawan tetap sedikit di air sementara ia mulai terbangun perlahan. Dengan itu, langkah kaki misterius seseorang yang mendekat bergema di atas pasir basah ke arah pemuda itu. Namun bayangan menutupi tubuh pemuda itu, menandakan bahwa orang tak dikenal baru saja menemukannya. Kemudian seorang musafir bertudung mengamati pemuda yang tergeletak di tepi sungai dengan cara yang agak penasaran.
Kemudian orang itu memegang lambang elang emas yang bersinar di bawah cahaya fajar di hutan. Pada saat itu, orang asing itu menyeringai dan sistem mengumumkan bahwa kendali akan beralih karakter. Dengan itu, obrolan berkomentar bahwa adegan transisi selalu sama dan pahlawan sebelumnya selalu binasa. Tetapi bocah berambut gelap itu menggerutu, mengatakan bahwa jika itu dirinya, dia akan menangkis panah itu, dan para pengguna menganggapnya lucu. Kemudian pemuda itu menepuk tangannya dengan penuh semangat dan memutuskan untuk fokus pada apa yang benar-benar penting dalam pertandingan. Kemudian pemuda itu bertanya-tanya apa langkah selanjutnya yang harus ia ambil untuk melanjutkan petualangannya. Pada saat itu, seorang pengikut merekomendasikan untuk pergi ke kedai minuman untuk berbicara dengan seorang wanita bernama Christina. Dengan itu, bocah berambut gelap itu menyadari bahwa adegan itu meninggalkannya tepat di depan tempat yang ditunjukkan. Tetapi prajurit itu hanya mengamati lokasi dengan tenang sebelum memutuskan untuk mengambil langkah pertamanya. Kemudian ia membuka pintu dan mengungkapkan kedai yang cukup padat dan berisik dengan banyak orang yang minum. Kemudian sang tuan muda melihat seorang wanita pirang cantik bekerja dengan penuh perhatian di balik konter kayu. Pada saat itu, bocah berambut gelap itu menyadari bahwa dia jelas merupakan karakter yang perlu ia ajak bicara. Dengan itu, pelayan pirang itu menyadari pendekatan pemuda itu dan berbalik dengan tatapan yang agak penasaran. Namun wanita pirang muda itu bertanya dengan sopan apakah ia membutuhkan bantuan di tempat itu. Kemudian bocah berambut gelap itu menyeringai dan menjawab dengan hangat bahwa ia benar-benar membutuhkan banyak hal dari sana. Kemudian ia menyadari bahwa karakternya kembali berbicara sendiri dalam mode otomatis simulasi. Dengan itu, wanita pirang itu melebarkan mata birunya saat mendengar kata-kata berani yang diucapkan oleh protagonis. Dengan itu, dia mengelap cangkir kaca, menunjukkan bahwa dia curiga dengan kehadiran pemuda itu di sana. Pada saat itu, pelayan itu menghadapinya dengan keseriusan dan bertanya siapa dia sebenarnya di tempat itu. Tetapi bocah berambut gelap itu membuat wanita itu merasa nyaman dan mengatakan dia di sana hanya untuk menawarkan bantuannya yang berharga. Kemudian ia menegaskan dengan tatapan misterius bahwa ia memiliki kepercayaan penuh pada teknik tempurnya. Kemudian dia terkejut dan bertanya apakah pemuda itu mungkin adalah prajurit terkenal yang datang dari wilayah barat. Pada saat itu, sang tuan muda menyeringai dan membenarkan bahwa dia benar-benar pernah mendengar tentangnya. Dengan itu, wanita pirang itu mengingat rumor bahwa dia adalah tentara bayaran yang menerima segala jenis pekerjaan. Tetapi pelayan pirang itu menghela napas dan memutuskan untuk mengungkapkan namanya serta meminta pemuda itu melakukan hal yang sama. Kemudian sang pahlawan menjadi termenung sejenak, hendak mengatakan siapa yang ingin ia panggil sekarang. Kemudian panel sistem muncul di depannya dan meminta pemain untuk mengetik nama karakter. Pada saat itu, penonton obrolan bertanya-tanya apakah pemuda itu akhirnya akan memilih nama panggilan. Dengan itu, ia ingat bahwa profil streamingnya menggunakan nama asli modernnya. Namun bocah berambut gelap itu sedikit tersenyum dan memutuskan untuk mengetik nama panggilan yang agak misterius di layar. Kemudian pemuda itu berkata dengan lantang bahwa namanya adalah Nameless, tanpa nama, membuat obrolan benar-benar bingung. Kemudian bocah berambut gelap itu menjelaskan bahwa nama panggilan ini adalah tren utama dalam kehidupan timur kunonya. Pada saat itu, ia ingat bahwa istilah Nameless tampak sangat keren dan misterius di masa lalunya. Dengan itu, sang pahlawan menekan tombol konfirmasi dan menerima nama panggilan resmi baru di server. Namun wanita pirang itu menerima jawaban pemuda itu sementara sistem membuka misi tentara bayaran baru. Kemudian sang prajurit bertanya bagaimana mereka akan menjalin kontak mulai saat itu untuk pekerjaan berikutnya. Kemudian pelayan itu menatap lambang emas dan mengatakan dia perlu mengetahui keberadaan pemilik sebelumnya. Pada saat itu, sang tuan muda mengungkapkan dengan tenang bahwa ia telah membaringkannya untuk beristirahat di dekat dermaga barat. Dengan itu, dia mengulurkan tangannya dan menyerahkan sebuah batu hitam kecil untuk dia gunakan sebagai alat komunikasi. Namun sistem memperingatkan di layar bahwa sang protagonis baru saja memperoleh batu sinyal yang sangat berguna. Kemudian si gadis berambut pirang mengibaskan rambutnya, yang bersinar terang, dan mengatakan bahwa dia mengandalkan pekerjaan sang pahlawan. Lalu, pemuda itu meninggalkan kedai tepat saat matahari terbenam di cakrawala kota itu. Pada saat itu, si pemuda berambut gelap menghela napas lega karena telah menyelesaikan tujuan utamanya hari ini. Dengan itu, obrolan, chat, saluran tersebut sangat memuji julukan baru itu dan mengatakan bahwa itu sempurna untuk seorang pembunuh. Namun, sang pahlawan memperingatkan bahwa dia akan mengakhiri siaran untuk hari ini dan berjanji untuk kembali siaran langsung besok pagi. Kemudian dia mengucapkan selamat tinggal kepada penonton dengan cara yang sedikit pemalu dan canggung, lalu menutup aplikasinya. Setelah itu, pemuda tersebut sedikit bingung saat mengutak-atik pengaturan penyimpanan simulator yang sangat besar itu. Pada saat itu, bilik tersebut memulai proses pemutusan koneksi mental dan mengirim pemuda itu kembali ke kenyataan. Dengan itu, si pemuda berambut gelap mengeklik layar penutup dan menyadari bahwa penontonnya tetap berada di sana. Namun, dia merasa lucu mengingat nama-nama aneh dari para pengguna yang mengikuti siaran tersebut. Kemudian pemuda itu mendengar suara aneh yang berasal dari komputernya dan melihat ke arah layar dengan bingung. Lalu, sebuah notifikasi menunjukkan bahwa ada penonton baru yang baru saja memasuki ruang obrolannya saat itu juga. Pada saat itu, dia bertanya-tanya mengapa orang-orang terus bergabung, bahkan saat siaran sedang offline. Dengan itu,
si pemuda berambut gelap mengambil ponselnya dan melihat beberapa topik baru tentang permainannya di komunitas. Sementara itu, teman sekamarnya menonton video tersebut sambil berbaring di kasur, senang dengan penerimaan siaran tersebut. Kemudian si pemuda berambut gelap mengayunkan pintu kamar hingga terbuka lebar dan mengejutkan temannya yang sedang berbaring hingga menjatuhkan ponselnya. Lalu, si penyuka camilan itu mengeluh tentang kurangnya sopan santun temannya sambil memijat kepalanya. Pada saat itu, rekannya menunjukkan layar ponselnya dengan terlihat cukup gembira dan ingin memahami situasinya. Dengan itu, sang pahlawan memusatkan pandangannya pada layar perangkat tersebut dan melihat obrolan saluran itu aktif dan penuh dengan pesan. Namun, si penyuka camilan itu menjadi pucat pasi dan tidak bisa berkata-kata, tidak tahu harus berbuat apa di depan pemandangan aneh itu. Kemudian pemuda itu menganalisis data dan menyadari bahwa siarannya akan memecahkan rekor jumlah likes. Pada saat itu, si penyuka camilan itu melompat dari sofa dengan gembira dan menjelaskan apa yang akan terjadi ketika video itu benar-benar viral. Pada saat itu, dia menjamin bahwa rekaman tersebut akan mencapai halaman utama dan menarik banyak pelanggan baru. Dengan itu, si penyuka camilan itu memberi isyarat dengan tangannya dan menyuruh temannya untuk tidur, agar pikirannya beristirahat. Namun, pemuda itu hanya berbaring di tempat tidurnya dalam kegelapan sambil terus menatap ponselnya, tampak termenung. Lalu dia tersenyum, melihat notifikasi rekomendasi baru dan memahami kekuatan engagement. Kemudian pemuda itu meletakkan ponselnya, berpikir bahwa dia akan melihat hasil dari semuanya dengan tenang, dan perangkat itu terus menerima berbagai notifikasi yang berkedip di bawah cahaya redup ruangan yang gelap. Pada saat itu, si pemuda berambut gelap terbangun dengan bingung, bertanya-tanya apa alasan mereka mempertanyakan perilakunya. Namun, dia teringat bahwa kecerdasan buatan game tersebut dulunya jauh lebih damai dan toleran. Lalu versi mesin yang baru memiliki pemrograman yang sangat agresif terhadap lawan. Kemudian robot tempur itu menyerang tanpa ampun pada kesempatan pertama dan membuat pemain menyerah dalam kepanikan. Pada saat itu, lawan sibernetik tersebut melakukan gerakan mengejek untuk mengacaukan konsentrasi para pesaing. Dengan itu, pemuda tersebut merasa sikap bermusuhan mesin itu lucu saat mengetik sesuatu di komputer. Namun, si pemuda berambut gelap merasa bosan harus mengulangi begitu banyak pertempuran berturut-turut untuk memperbarui datanya di dalam game. Kemudian dia membaca komentar yang menuduhnya sebagai pemain beracun, toxic player, karena tekniknya yang agresif. Lalu, cahaya kebiruan yang kuat muncul di layar, menunjukkan bahwa koneksi baru telah berhasil dimulai. Pada saat itu, pemuda itu kagum menyadari bahwa salurannya mencapai lebih dari 400 pengikut. Dengan itu, pemuda itu tersenyum, mengingat bahwa hanya 6 orang yang melihat awal siaran pertamanya. Namun, dia menekan tombol biru di layar holografik dan menantikan untuk memulai hari bermain game yang baru. Kemudian roda waktu mulai berputar secara spektakuler untuk memuat latar abad pertengahan. Pada saat itu, sistem mengungkapkan bahwa tahap baru game tersebut berlangsung di pinggiran kastil batu yang indah. Pada saat itu, sang pahlawan memasuki area pemuatan peladen, server, dan dikelilingi oleh beberapa layar. Dengan itu, dia berinteraksi dengan penonton obrolan dan mengonfirmasi dengan ramah bahwa saluran itu miliknya. Namun, pemuda itu menerima donasi uang baru dari penggemar yang putus asa karena menginginkan tips tentang pertarungan. Kemudian si pemuda berambut gelap cukup terkejut karena telah mendapatkan hadiah finansial pertamanya. Lalu sang pahlawan menjelaskan dengan tenang bahwa rahasianya adalah selalu menyerang lawan di titik tubuh yang persis sama. Pada saat itu, sang tuan muda meletakkan tangannya di dagu dan berpikir bahwa jawabannya terlalu sederhana. Dengan itu, dia memberikan tips yang lebih rinci dan mengajar untuk fokus pada titik lemah guna mematahkan kuda-kuda lawan. Namun, sang prajurit menyilangkan tangan dan menyadari bahwa tahap baru game ini menawarkan berbagai jenis misi. Kemudian pemuda itu menyeringai dan merasa cukup bersemangat untuk mulai menguji fitur-fitur baru. Jadi dia menyarankan kepada obrolannya untuk memulai dengan pencurian kecil di jalanan kota sebagai pemanasan. Pada saat itu, sang pahlawan berjalan dalam diam di antara warga dan berbaur dengan sempurna ke dalam kerumunan. Dengan itu, orang-orang berjalan melalui pasar sambil berbicara dan menegosiasikan berbagai barang murah. Namun, seorang pria mabuk dengan botol di tangannya tersandung ke depan dan menyuruh semua orang untuk menyingkir. Kemudian pria mabuk itu menabrak bahu protagonis kita dengan keras, yang hanya terus berjalan. Lalu pria yang marah itu berteriak pada pemuda itu dan menyuruhnya untuk lebih memperhatikan kemana dia pergi di jalan. Pada saat itu, si pemabuk melanjutkan perjalanannya, menggerutu bahwa anak muda saat ini tidak punya sopan santun. Dengan itu, sang pahlawan hanya melanjutkan rutenya dalam diam di bawah kegelapan gang abad pertengahan itu. Namun, dia menunjukkan senyum bangga dan memperlihatkan kantong koin yang berhasil dia curi tanpa dilihat siapapun. Kemudian penonton obrolan terhibur dan berkomentar bahwa siaran itu berubah menjadi siaran pencuri. Lalu penonton bercanda mengatakan bahwa teknik mencopet pemuda itu pasti berasal dari rumah lamanya. Pada saat itu, obrolan tersebut membayangkan betapa menyenangkannya melihat penjaga kota memburu si pemuda berambut gelap di jalanan. Dengan itu, sang tuan muda berpikir secara jenaka bahwa dia tidak akan pernah kelaparan dengan keahlian ini. Namun, para pengguna bercanda bahwa dia sudah berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membeli apartemen. Kemudian sebuah suara misterius memanggil sang prajurit dan menyelam momen perayaan koinnya. Lalu pemuda itu berbalik dengan tenang dan menyadari dua penjaga korup dari serikat pekerja mendekat dengan rasa takut.
Pada saat itu, salah satu penindas tersenyum mengejek dan mengklaim bahwa dia melihat kegiatan ilegal tersebut. Dengan itu, si preman meletakkan tangannya di bahu si pemuda berambut gelap dan mengatakan bahwa dia butuh izin untuk beroperasi. Namun, pemuda itu hanya menunjukkan kantong koin dan bertanya dengan polos apakah yang mereka bicarakan adalah ini. Kemudian sang prajurit merasa situasi itu lucu dan berpikir bahwa game tersebut terlalu bebas karena mengizinkan pemerasan. Jadi dia bersiap untuk bertarung dan bertanya kepada obrolan apakah juga diizinkan untuk menjatuhkan saingan jenis ini. Pada saat itu, seorang penggemar memperingatkan bahwa itu sangat mungkin dan dia hanya perlu mengalahkan pemimpin serikat. Dengan itu, sang pahlawan membuka senyum percaya diri dan menyatakan bahwa tujuan barunya adalah untuk membersihkan seluruh pasar. Namun, pengguna obrolan terhibur, mengetahui bahwa si pemula tidak tahu tingkat bahaya bos ini. Kemudian, musuh-musuh di wilayah tersebut dengan cepat memobilisasi di sekitar rumah besar untuk memburu penyusup. Lalu seorang prajurit botak menghunus pedang tajamnya sambil mengamati sekeliling dengan tatapan serius. Dengan itu, tangan yang kuat berpegangan pada tepi lampu gantung lilin dan mencoba untuk tidak membuat kebisingan di langit-langit aula. Pada saat itu, pemuda berambut pirang itu panik karena menyadari bahwa dia akan ketahuan di tengah misi, tetapi dia mencoba bersembunyi dan tetap berbaring di lampu gantung sementara lilin panas mulai menetes perlahan. Kemudian tetesan lilin jatuh tepat di kepala si pria botak dan membuat lawan menyadari penyusup yang tersembunyi itu. Lalu musuh melakukan serangan pedang ke atas dan mengenai tempat persembunyian, mengejutkan pemuda berambut pirang itu. Pada saat itu, layar menampilkan kekalahan dan pemuda itu menyesal telah tertangkap berkali-kali berturut-turut oleh para saingan. Dengan itu, si pirang tampak cemberut sementara obrolan mengingatkannya bahwa itu sudah kekalahan keempatnya. Tapi dia menjelaskan bahwa dia perlu melenyapkan pemimpin kejahatan untuk berhasil membuka area peta yang paling sulit. Kemudian panel menampilkan peta kuno dan merinci siapa penguasa yang mengendalikan dunia bawah tanah setempat. Lalu legenda tersebut memperkenalkan Ratu Misterius yang memerintah sebagai penguasa tertinggi menara sihir besar. Pada saat itu, kita melihat komandan menara dengan bola energi biru yang kuat bersinar di tangannya. Dengan itu, sistem mengungkapkan pemimpin kaum monarkis, fokus merencanakan strateginya dengan bidak-bidak. Namun, bos besar para penjahat mengamati semua orang dari singgasananya dengan senyum kejam dan tatapan yang sangat dingin. Kemudian peta menyoroti berbagai kepala rahasia tempat pemimpin berbahaya itu biasanya berlindung dari para penjaga. Lalu si pirang mendapatkan dokumen rahasia untuk mencoba melacak di mana dari 10 lokasi musuh itu bersembunyi. Pada saat itu, pemuda itu memeriksa perangkat elektronik untuk mengetahui apa tujuannya dalam misi tersebut. Dengan itu, dia menemukan bahwa lawan memutuskan untuk berlindung di teater terbengkalai di tengah kota. Namun, pengikutnya mulai mengejeknya dan menyuruh pemuda itu untuk mengalahkan semua musuh hanya dengan tinjunya. Kemudian pemuda itu mengucapkan terima kasih atas donasi uang, tetapi menjelaskan bahwa game bertahan hidup tidak mengizinkan hal itu. Lalu penonton bersikeras agar dia memeriksa forum internet di mana semua orang berkomentar tentang permainan ini. Pada saat itu, si pirang menyunggingkan senyum penasaran saat menyadari bahwa memang ada pemain yang melakukan prestasi ini. Dengan itu, dia berjanji untuk terus bermain sepanjang malam jika seseorang berhasil memenangkan tantangan menggunakan taktik tersebut. Namun, pemuda itu merayakannya dengan cara konyol dan berpikir bahwa tidak ada yang akan mampu mencapai prestasi yang sangat sulit itu. Kemudian si pirang menjadi bingung saat menyadari bahwa obrolan itu tertawa tanpa henti pada janjinya untuk bermain sepanjang malam. Lalu dia menyadari bahwa informasinya nyata dan mencoba membuat alasan untuk melarikan diri dari taruhannya dengan para penggemar. Pada saat itu, penonton mulai mencemooh si pirang di siaran, menyebabkannya merasa malu. Dengan itu, dia menerima donasi lain dan menyadari bahwa dia tidak punya jalan keluar selain menepati janjinya. Namun, adegan terpotong dan menampilkan berbagai pecahan logam jatuh ke lantai setelah pertempuran yang sangat kejam. Kemudian beberapa tentara korup berlari menuruni tangga dan berteriak bahwa seorang penyusup baru saja memasuki gedung. Lalu pasukan menyerbu dengan segala kekuatannya menuju lobi utama tempat pahlawan kita menunggu mereka dengan sabar. Pada saat itu, si pemuda berambut gelap hanya menampilkan senyum sarkastiknya dan memegang tongkat besinya untuk bertarung. Dengan itu, narasi kembali 30 menit ke masa lalu dan menunjukkan pemuda itu berjalan di bawah hujan tipis kota. Namun, sang pahlawan akhirnya dikepung oleh 4 penindas yang mencoba memojokkannya di tengah gang itu. Kemudian si pemuda berambut gelap terus mengikuti para preman tanpa menunjukkan kekhawatiran tentang bahaya di sana. Lalu penonton khawatir saat menyadari bahwa protagonis benar-benar tidak bersenjata di hadapan mereka. Pada saat itu, pemuda itu bertanya-tanya apakah serikat kriminal itu benar-benar begitu sulit untuk dikalahkan dalam game. Dengan itu, obrolan bereaksi kaget saat menyadari bahwa si pemula berniat menghadapi sang penguasa tanpa mengetahui siapa itu. Namun, para penonton mulai tertawa terbahak-bahak di kolom komentar dan menganggap kepolosan sang tuan muda itu lucu. Kemudian si pemuda berambut gelap meminta para pengikutnya untuk menjelaskan dengan cara sederhana apa sebenarnya penguasa kejahatan itu. Lalu dia mengungkapkan bahwa dia mencoba meneliti bos tersebut malam sebelumnya untuk mempersiapkan konfrontasi. Pada saat itu, pemuda itu menjelaskan bahwa dia lebih suka tidak mengikuti tutorial daring untuk menghindari spoiler jalur. Dengan itu, halaman komunitas menyoroti bahwa sebagian besar strategi melawan musuh itu buruk,
Tetapi sang tuan muda memberikan senyuman dan mengklaim bahwa taktik terbaik hanyalah memukul lawan sampai mereka jatuh. Kemudian kita kembali ke gang di mana salah satu penindas menuntut agar si pemuda berambut gelap menyerahkan semua barang miliknya. Kemudian para penjahat juga menuntut kantong koin yang telah dicuri sang tuan muda beberapa saat sebelumnya. Pada saat itu, sang pahlawan memasang ekspresi bosan sementara para pengikutnya tahu bahwa dia akan menang dengan mudah. Dengan itu, si Antek mendorong pemuda itu dengan cara yang agresif dan menuntut agar dia menyerahkan semua uang tanpa penundaan. Namun, para preman mulai tertawa terbahak-bahak dan berpikir bahwa protagonis itu takut karena diamnya. Kemudian raut wajah prajurit muda itu berubah menjadi gelap total dan menunjukkan bahwa dia menjadi sangat kesal. Lalu si pemuda berambut gelap bertanya kepada para penjaga apakah mereka tahu persis di mana pemimpin serikat itu bersembunyi. Dengan itu, si penindas menjadi kesal dengan cara yang agresif dan menanyakan mengapa mereka harus memberitahunya. Pada saat itu, sang tuan muda mengepalkan tangan kulitnya dan bersiap melakukan serangan fisik pertama. Kemudian pemuda itu menyeringai dan memperingatkan bahwa lawannya akan menjadi yang pertama menerima pelajaran berharga di tempat itu. Namun, para kaki tangan menjadi sangat bingung, tidak mampu memahami keberanian konyol dari penyusup di gang tersebut. Kemudian pemimpin kriminal itu memerintahkan anak buahnya untuk maju dan mengalahkan sang pahlawan tanpa ragu. Lalu, prajurit pertama melayangkan serangan pedang cepat yang menciptakan jejak cahaya di gang yang gelap. Pada saat itu, pemuda berambut gelap tersebut melompat ke udara dengan lincah dan dengan mahir melewati lawannya. Dengan gerakan itu, ia melakukan putaran sempurna yang merobek karpet merah dengan embusan angin. Namun, kaki tangan lainnya menyerbu dengan marah dan melayangkan tusukan belati cepat ke arah dada pemuda itu. Sang pemuda hanya mengamati datangnya bilah senjata tersebut dan menjaga refleksnya tetap tajam dalam pertarungan. Kemudian, dengan gerakan yang sangat cepat, ia menangkis serangan rivalnya hanya menggunakan lengannya. Pada saat itu, sang pahlawan membanting lawannya ke tanah dengan kekuatan fisik yang mengesankan. Lawannya pun jatuh terkalahkan dengan erangan kesakitan, tidak mampu berdiri dari lantai berpasir itu. Tetapi, pemuda berambut gelap itu memutar tongkat logamnya dan menciptakan gelombang kejut yang membuat penjaga lainnya terkejut. Kemudian pemimpin para penjahat itu menyerbu dengan murka dan mengayunkan pisau tajamnya untuk membalaskan dendam rekan-rekannya. Sang pemuda memblokir bilah senjata rivalnya dengan ahli, menghasilkan percikan api terang di gang yang gelap. Pada saat itu, lawannya mundur, terkejut karena serangannya diblokir dengan begitu mudah. Dengan tatapan keemasan yang tajam, sang pahlawan bersiap melancarkan serangan pemungkas dalam pertarungan itu. Namun, sang pemuda melancarkan serangan balik dahsyat yang benar-benar menghancurkan pertahanan lawannya. Pemimpin para penjahat itu pun jatuh tak sadarkan diri ke debu tanpa kekuatan untuk melanjutkan pertempuran. Sang tuan muda tetap berdiri di gang gelap itu, dikelilingi oleh semua penjaga yang telah jatuh. Pada saat itu, penonton di chat bersorak kegirangan dan memuji penampilan luar biasa dari siaran langsungnya. Seorang penyintas yang berlutut mencoba mundur, ketakutan di depan kehadiran pemuda itu yang mengintimidasi. Sang pahlawan memegang kerahnya dengan kuat dan menuntut untuk mengetahui lokasi pasti sang bos. Pemuda berambut gelap itu menampilkan tatapan paling tajamnya, menunjukkan bahwa ia tidak sedang bermain-main dalam misi tersebut. Si penjahat mencoba melawan namun terkena serangan cepat yang membuatnya memohon nyawa. Pada saat itu, lawannya gemetar ketakutan saat menyadari bahwa ia sedang menghadapi monster. Sang pahlawan mengulangi pertanyaannya dengan dingin dan menuntut nama jalan tempat sang penguasa berada. Pemuda itu mengangkat pedangnya untuk mengintimidasi rivalnya dan membuat penonton chat tertawa melihat penyiksaan di dalam game tersebut. Penjaga itu menunjuk dengan jari gemetar dan mengungkapkan dengan susah payah bahwa targetnya ada di jalan ke-13. Pria itu pingsan di trotoar sementara sang pemuda berambut gelap berencana untuk menyerbu markas musuh terbesar di wilayah tersebut. Pada saat itu, pengikut kanal berkomentar dan bercanda bahwa pahlawan sebelumnya tewas sia-sia. Sang pemuda menganalisis pisau latihan dan mengeluh dengan malas bahwa ukurannya terlalu pendek. Ia mencari peralatan yang lebih baik yang ditinggalkan oleh lawan yang telah kalah. Sang pejuang tersenyum ketika melihat pipa besi besar yang tampak sempurna untuk digunakan dalam pertarungan. Ia menggunakan senjata berat baru itu untuk menghancurkan jendela gedung dan memulai penyusupannya yang dramatis. Para prajurit segera turun lewat tangga untuk mencoba menghentikan penyusup yang ganas itu. Sang pemuda memutar pipa besi dengan kemahiran tinggi dan melayangkan serangan berat kepada lawan-lawannya. Sang pahlawan melompat dari atas dan melakukan serangan udara yang dahsyat, melemparkan 3 rival jauh-jauh. Pemuda berambut gelap itu mendarat dengan lembut di atas karpet merah setelah menyelesaikan satu lagi rangkaian pertarungan yang sempurna. Ia berjalan dengan tenang menaiki tangga mensyahn yang penuh dengan prajurit yang telah kalah. Ia menyeka debu dari pipa besinya dan mempertahankan postur keunggulannya yang biasa. Ia mengeluh tentang misi game tersebut dan merasa berlebihan harus melawan 30 orang sekaligus. Namun, sebuah suara menggelegar bergema di seluruh aula dan memberi selamat atas penampilan spektakulernya. Sebuah sinar biru muncul di langit-langit teater dan menandakan kedatangan ancaman baru yang berbahaya. Sang tuan muda memfokuskan penglihatannya pada bilah tajam yang dilemparkan dengan cepat ke arahnya. Ia menghindar dengan refleks manusia super, menyebabkan belati itu menghantam dinding batu. Karena itu, sekumpulan pedang sihir mulai melayang di sekitar sang pahlawan, mengelilingi seluruh tempat. Tiba-tiba, puluhan belati tajam terbang menuju pemuda itu,
menutupi seluruh ruang di sekelilingnya. Menghadapi serangan berbahaya, tiba-tiba, puluhan belati tajam terbang menuju pemuda itu, menutupi seluruh ruang di sekelilingnya. Menghadapi serangan berbahaya, sang protagonis tetap tenang dan menggenggam erat tongkat besinya untuk membela diri. Dengan refleks yang mengesankan, ia menghindar dan menangkis proyektil pertama yang datang. Gerakannya yang cepat membuat penonton chat sangat terkejut dengan kecepatan reaksinya yang tidak masuk akal. Langkah kaki berat bergema di aula, dan lawan itu memuji penampilan sang pemuda, mengatakan bahwa dia cukup hebat. Namun, pria itu menyunggingkan senyum kejam saat mengeluarkan lebih banyak belati tajam untuk melanjutkan pertarungan. Bos yang mengerikan, Drake, memperkenalkan diri secara resmi dan dengan mengejek bertanya apakah pemuda itu bisa menangkis serangan berikutnya juga. Sang penjahat melakukan gerakan cepat dan melemparkan rantai gelap yang sangat berbahaya ke arah sang pahlawan. Bersamaan dengan rantai tersebut, hujan belati mematikan dilepaskan dengan kecepatan tinggi, sementara Chet berkomentar dalam keputusasaan melihat pola serangan bos yang gila. Sang protagonis berdiri diam, bersiap menghadapi dampak. Ia memutar pipa besinya dengan sangat cepat hingga menciptakan perisai putar yang sempurna untuk memblokir serangan. Suara dentuman logam bergema dengan intens di aula saat senjata sang penjahat ditangkis satu demi satu. Akibatnya, semua belati sang bos berakhir ditangkis dan tertancap sia-sia di lantai kayu. Kejutan dari serangan itu membuat Drake terkejut dan sedikit tergores di wajahnya, membuat chat siaran langsung menjadi heboh. Sang protagonis memberikan senyum percaya diri sementara penonton berdebat apakah ada sesuatu di game ini yang tidak bisa ditangkis oleh pemuda tersebut. Cukup terkesan dengan apa yang baru saja disaksikannya, Drake tersenyum dan menanyakan nama pejuang muda itu. Pemuda itu menjawab langsung bahwa namanya adalah Nameless, tanpa nama, membuat penonton terkejut melihat sang bos begitu terguncang hingga ia menanyakan nama lawannya. Sang penjahat menerima nama tersebut dengan hormat, menyatakan bahwa pejuang kuat layak diperlakukan dengan pertimbangan yang pantas. Namun, tepat setelah itu, Drake menarik pedang raksasanya dan memperingatkan bahwa mulai sekarang ia akan bertarung dengan segenap kekuatannya. Layar transisi game muncul, menandakan pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tiba-tiba, salah satu rantai berujung tombak milik bos melaju dengan licik dan cepat ke arah sang pahlawan. Sang protagonis bereaksi tepat waktu dan memblokir serangan rumit itu menggunakan tongkat logamnya. Tak lama, ujung tajam lainnya menyerempet sangat dekat dengan kepalanya. Meskipun begitu, sang pemuda berhasil menghindar dan menangkis serangan rantai lainnya dengan kelincahan ekstrim. Ia melakukan manuver akrobatik yang mengesankan di udara untuk lolos dari beberapa rantai yang mencoba menjebaknya secara bersamaan. Ia menyadari bahwa pertarungan ini menjadi jauh lebih kompleks dan lawan ini jauh lebih berbahaya daripada musuh biasa. Tatapan sang protagonis menjadi benar-benar fokus saat ia mencoba menganalisis gerakan lawannya di tengah kekacauan. Ia menyadari bahwa rantai-rantai inilah alasan utama mengapa tidak ada pemain lain yang berhasil mengalahkan bos ini hingga hari ini. Ia merenungkan bagaimana para pengembang benar-benar berusaha maksimal pada sistem pertarungan untuk game eliminasi sederhana. Sementara Chet setuju bahwa pertarungan selalu menjadi poin terkuat game tersebut. Melihat sang protagonis hanya bertahan, Drake mengejeknya, bertanya apakah ia tidak akan menyerang sama sekali. Tanpa membuang waktu, sang penjahat menyerbu dengan murka untuk mengakhiri konfrontasi sekali dan untuk selamanya. Keduanya bertukar serangan keras, dan pedang raksasa sang bos beradu dengan pipa logam sang pemuda, menghasilkan percikan api yang terang. Drake terus menekan dengan pukulan berat sementara sang pemuda menggunakan semua keahliannya hanya untuk tetap berdiri dan memblokir serangan. Pada saat itu, sang protagonis mendongak dan menyadari serangan vertikal berat lainnya datang tepat ke arahnya. Sang pahlawan dengan cepat melompat mundur untuk menghindari serangan kuat tersebut, yang menghancurkan tanah tempat ia berdiri sebelumnya. Saat penonton mengeluh bahwa mustahil untuk mengalahkan combo ini dan bahwa menggunakan pipa adalah tindakan sombong sang pemuda, ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa pertarungan ini lebih sulit daripada menghadapi 13 lawan sekaligus. Namun, sang protagonis teringat bahwa ia telah selamat dari tantangan yang jauh lebih buruk di masa lalu dan tahu persis di mana celah yang ia butuhkan. Dengan pemikiran itu, sang pemuda menyerbu ke depan dengan seluruh kemampuannya untuk mematahkan pertahanan sang penjahat dan menutup jarak di antara mereka. Tetapi Drake menyadari pendekatannya dan berteriak, bertanya apakah pemuda itu benar-benar berpikir akan semudah itu. Sang penjahat melepaskan energi gelap, mengklaim bahwa ia tidak akan pernah memberikan celah yang begitu jelas kepada lawannya. Senjata mereka beradu lagi dengan kekerasan ekstrim, menciptakan ledakan cahaya masif yang menerangi seluruh aula. Drake menggertakkan giginya karena kesal, menyadari bahwa serangan dahsyatnya kembali diblokir. Sang protagonis tahu bahwa teknik serangan baliknya mengalahkan musuh biasa secara instan, tetapi melawan bos seperti Drake, itu hanya berfungsi untuk menciptakan ruang bagi satu pukulan. Lebih buruk lagi, rantai merah terus-menerus melindungi tubuh sang penjahat, membuatnya hampir mustahil untuk mendaratkan pukulan telak padanya. Namun, sang pahlawan menyunggingkan senyum percaya diri, berpikir bahwa aturan sulit ini tidak berlaku untuknya. Bagaimanapun, sang pemuda sangat yakin bahwa ia bisa melayangkan serangan yang sempurna dan presisi untuk melewati penghalang itu. Sang pemuda teringat puluhan ribu kali ia berulang kali melatih posisi yang sama dengan pedangnya. Ia memvisualisasikan aturan dasar, menanamkan kakinya dengan kuat di tanah, menarik kekuatan dari dasar tubuhnya, dan menjaga penjagaannya tetap tinggi.
Menyalurkan citra seorang pendekar pedang legendaris, sang protagonis mengangkat tongkat logamnya dan mengambil posisi sempurna untuk melayangkan pukulan terakhirnya. Pada saat itu, sang pemuda menyalurkan seluruh energinya untuk melancarkan serangan balik yang dahsyat terhadap lawannya. Dengan presisi ekstrim, serangan itu menghantam kepala Drake secara langsung, membuatnya berteriak kesakitan akibat benturan keras tersebut. Pilar energi penghancur yang masif jatuh ke atas panggung, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya dengan kekuatan yang dahsyat. Chet bereaksi dengan terkejut melihat betapa mudahnya kemenangan itu terlihat. Sementara sang pemuda merenungkan pengendalian tubuh virtual baru, sistem menganalisis gerak kaki sempurna yang dilakukan oleh pemain untuk memastikan dasar yang kokoh dalam pertempuran. Selanjutnya, simulasi menunjukkan rotasi tubuh yang ideal yang dihitung untuk memaksimalkan kekuatan fisik dari serangan tersebut. Bahkan kelengkungan lengan yang presisi hingga milimeter dieksekusi dengan sempurna oleh sang protagonis selama serangan. Setiap gerakan yang dilakukan sang pemuda disinkronkan dengan sempurna untuk mencapai posisi paling efisien dalam game. Sang pemuda tersenyum tipis, menyadari bahwa meskipun dalam tubuh yang berbeda, teknik legendarisnya memberikan hasil yang persis sama. Tepat saat itu, ia menyadari serangan baru datang ke arahnya dan berputar dengan cepat dengan tatapan tajam yang fokus. Gelombang besar kekuatan gelap dilepaskan ke seluruh aula saat para pejuang terus bertukar serangan berat. Drake muncul kembali dengan keadaan benar-benar marah dan babak belur, meneriakkan penghinaan kepada sang pemuda. Karena dipermalukan, pemimpin para pembunuh itu memerintahkan kejatuhan sang pemuda sambil melemparkan semua rantai mematikannya sekaligus. Dengan kemahiran tinggi, sang protagonis menghindar dan menangkis setiap rantai yang mencoba menembus tubuhnya. Chet berkomentar, sangat terkesan bahwa tidak satupun serangan rival yang bisa mengenai sang pahlawan 2 kali berturut-turut. Pada saat itu, sang pemuda maju dengan langkah mantap melalui aula yang hancur, bersiap untuk mengakhiri konfrontasi selamanya. Ia merasa pertempuran ini sangat menghibur dan merasa bahwa menggerakkan senjatanya adalah satu-satunya bukti dari kehidupan aslinya dulu. Sang protagonis menunjukkan senyum tulus saat ia mengingat asal-usulnya sambil menangkis serangan lawannya. Ledakan dahsyat terjadi saat kedua kekuatan beradu, menghasilkan ledakan cahaya kemerahan yang masif. Saat terkena dampak, senjata Drake benar-benar patah menjadi 2 dan terbang menjauh, tertanam langsung ke karpet. Drake jatuh berlutut, benar-benar kalah. Saat sang pahlawan mengangkat tongkatnya untuk memberikan pukulan penentu terakhir, pancaran energi merah masif menghantam sang penjahat, mengakhiri pertempuran epik dengan kekuatan yang spektakuler. Tubuh Drake jatuh ke lantai yang retak saat bar kesehatan miliknya habis sepenuhnya oleh sistem. Panel menunjukkan kemenangan atas bos tersebut dan Chet menjadi benar-benar liar, menyatakan bahwa pahlawan, Nameless, adalah dewa sejati. Sang protagonis mengucapkan terima kasih atas donasi murah hati yang baru saja ia terima dari salah satu penggemar barunya yang antusias di siaran langsung tersebut. Namun, pemuda itu sangat terkejut saat menyadari bahwa jumlah penonton siaran langsungnya melonjak tiba-tiba. Adegan tersebut memperlihatkan teater pasukan tempat sang pahlawan melarikan diri dengan melompat anggun melalui jendela gedung. Dia masih berusaha memahami bagaimana dia bisa menarik begitu banyak orang untuk menonton permainannya dalam waktu yang begitu singkat. Pemuda itu mencatat dengan penasaran bahwa jumlah penonton langsung telah melampaui jumlah total pengikutnya. Sang protagonis menatap layar sistem dengan penuh pemikiran, mencoba memproses kehebohan yang tiba-tiba ini. Karena hal ini, pemuda itu sedikit memerah, merasa agak malu dengan semua perhatian yang ia terima dari penonton barunya. Ia teringat saran untuk selalu melakukan yang terbaik, meskipun hanya ada satu orang yang menonton siarannya. Walaupun pemalu, sang tuan muda mengakui pada dirinya sendiri bahwa perasaan diakui itu sangat menyenangkan. Komentar di obrolan terus memuji keterampilannya, mengatakan bahwa pemuda itu bermain di level yang benar-benar berbeda. Seorang penggemar mengirimkan donasi lagi, mengatakan bahwa mereka merinding melihat penjahat itu dikalahkan hanya dengan pipa besi. Sang protagonis berterima kasih kepada penonton atas dukungan finansial tersebut sementara obrolan memperdebatkan kerusakan serangan yang tidak masuk akal itu. Dengan itu, pemuda itu berjalan dengan tenang menuruni tangga yang hancur. Namun, sebuah pertanyaan menarik muncul di benaknya. Dia bertanya-tanya mengapa penjaga kota belum muncul untuk menghentikan semua kekacauan besar itu. Obrolan menjelaskan dengan lucu bahwa tentara kerajaan takut pada pembunuh dan tidak pernah muncul di tempat kejadian perkara. Para pengguna bercanda dengan mengatakan bahwa patroli hanya muncul ketika pemain mencoba mencuri koin dari pejalan kaki. Sang pahlawan memutuskan untuk meninggalkan area tersebut dan layar permainan secara resmi beralih ke awal babak baru dalam perjalanan tersebut. Pemuda itu berjalan dengan tenang melalui jalanan berbatu yang indah di kota saat matahari mulai terbenam di cakrawala yang jauh. Tiba-tiba, suara misterius memanggil nama sang protagonis, membuat pemuda itu berhenti dan menaruh perhatian penuh. Dia perlahan berbalik di gang keemasan yang dimandikan cahaya matahari terbenam untuk mencari tahu siapa yang memanggilnya di sana. Pemuda itu menatap ke cakrawala dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya siapa orang tak dikenal yang menyapanya di jalan itu. Sosok misterius yang mengenakan tudung gelap perlahan mendekat di bawah cahaya matahari terbenam di trotoar. Wanita muda itu memperlihatkan wajahnya, menunjukkan bahwa dirinya adalah Christina, yang datang untuk memberi selamat kepadanya karena telah mengalahkan penjahat kejam, Drake. Dia mengulurkan tangannya, memegang sekantong koin, dan berterima kasih kepada pemuda itu karena telah membantu mereka melangkah menuju kebebasan. Dengan tatapan tulus,
Wanita pirang cantik itu mengungkapkan semua rasa terima kasihnya yang mendalam atas perbuatan heroik sang pejuang muda. Tepat di sana, dia menyerahkan hadiah besar tersebut kepada sang pahlawan sementara sistem memberitahu bahwa reputasinya di wilayah tersebut telah meningkat secara signifikan. Pemuda itu menyadari bahwa dia menerima pembayaran bahkan tanpa menyelesaikan kontrak resmi dan berpikir dalam hati bahwa dia sebenarnya tidak membutuhkan uang itu. Obrolan bercanda bahwa sang pahlawan hanya menggunakan pipa besi dan membayangkan frustrasi sang penjahat karena dikalahkan tanpa hasil. Christina secara halus bertanya apa tujuan selanjutnya, tetapi pemuda itu lebih memilih untuk meninggalkan kesan misterius di udara. Wanita muda itu hanya memberikan senyum manis, dengan tenang menyetujui jawaban misterius yang diberikan sang pahlawan. Selanjutnya, dia mengucapkan selamat tinggal dengan ramah kepada Nameless, tanpa nama, dan mulai berjalan menuju matahari terbenam yang indah. Sang protagonis tetap diam di trotoar, diam-diam menyaksikan kepergian wanita muda itu di bawah langit sore yang kemasan. Pemuda itu memutuskan untuk berbalik dan fokus pada langkah selanjutnya saat langit kota perlahan mulai menggelap. Obrolan memperdebatkan apakah serangan kekerasan itu benar-benar bisa dianggap sebagai pekerjaan pembunuh yang tenang. Pada saat itu, para penonton menertawakan keberaniannya dan pemuda itu memutuskan bahwa ini adalah waktu terbaik untuk mengakhiri siaran langsung hari ini. Pemuda itu mengumumkan bahwa dia telah menyelesaikan semua tujuan pertandingan dan mengucapkan selamat tinggal yang manis sementara obrolan memohon agar dia tetap tinggal. Para pengikut mencoba menahan sang protagonis di siaran tersebut, mengirim pesan putus asa agar dia terus bermain sedikit lebih lama, tetapi sang pahlawan hanya berharap semua orang beristirahat dengan baik dan memutuskan koneksi, meninggalkan penontonnya meratap di bagian komentar. Layar menampilkan pesan bahwa siaran telah berakhir sementara semua data permainan disimpan dengan benar di server virtual. Pemuda itu perlahan membuka matanya kembali di dunia nyata setelah melalui pengalaman virtual yang sangat intens dalam permainan. Pemuda itu membuka kapsul simulasi dan meregangkan tubuh karena kelelahan setelah berhasil menyelesaikan satu lagi hari yang melelahkan dalam pertempuran daring. Namun, dia terkejut saat menyadari bahwa teman sekamarnya berbaring dengan tenang di tempat tidurnya sambil bermain ponsel. Dengan penasaran, sang protagonis dengan serius bertanya mengapa temannya ada di sana, bersantai di kamarnya sendiri pada jam segitu. Temannya mengungkapkan bahwa dia sedang libur hari ini dan memutuskan untuk menonton seluruh siaran, memuji penampilan luar biasa sang pemuda. Teman itu membuat lelucon tentang menumpang ruang mereka, dan adegan menampilkan ilustrasi kecil yang lucu tentang mereka berdua yang sedang berselisih. Beberapa saat kemudian, teman itu muncul dengan kekalahan di lantai dan sang pahlawan bertanya apa yang orang-orang komentari tentang pertandingannya. Pemuda di lantai memeriksa layar perangkatnya dan menyebutkan bahwa obrolan sangat ramai meskipun penontonnya masih sedikit. Karena kehilangan kesabaran, sang protagonis merebut ponsel dari tangan temannya untuk membaca komentar dengan matanya sendiri. Di ponsel, dia menonton rekaman dan melihat permainan menghindar yang luar biasa saat melawan bos yang ditakuti, Drake. Postingan tersebut menyoroti momen tepat saat dia membuat lawannya kehilangan keseimbangan, mencegah reaksi fisik apapun darinya. Beberapa forum diskusi daring memperdebatkan identitas pemain misterius tersebut dan barang langka yang berhasil ia menangkan. Sang protagonis menganalisis utas daring tersebut, tetapi menyadari bahwa tidak ada yang memiliki informasi konkret tentang barang yang diterima dalam pertarungan itu. Dia bertanya-tanya apakah fragmen misterius itu mungkin merupakan hadiah eksklusif yang hanya diberikan kepada mereka yang bermain dengan gaya agresif. Kemudian dia membaca komentar dari seorang pembenci, hater, yang mengkritik betapa dramatisnya orang-orang, menjadi sangat heboh karena seorang streamer yang tidak dikenal. Temannya menghiburnya, dengan jenaka menunjukkan bahwa kehadiran pembenci hanyalah konsekuensi alami dari kesuksesan. Pemuda itu menjadi termenung, merenungkan bahwa semua perhatian positif dari orang-orang itu benar-benar membawa perasaan yang sangat memuaskan. Namun dia bertanya apa yang harus dia lakukan ketika hal negatif mulai muncul dan temannya mengingatkannya bahwa dia sudah memiliki ratusan pengikut. Teman itu bangkit dengan bersemangat, mengungkapkan bahwa ada ribuan pengguna baru yang berkomentar dan berteori tentang permainannya. Sang protagonis merenung dalam diam atas saran temannya bahwa dia perlu menjadi lebih terkenal di internet. Dia bertanya-tanya bagaimana dia akan melakukan itu ketika tiba-tiba layar komputernya mulai berkedip intens dengan cahaya biru. Pemuda itu memeriksa pesan baru di halaman resmi permainan, yang membicarakan tentang streamer terkenal yang mencoba tantangan gila. Sang protagonis membaca postingan tersebut dan menjadi benar-benar bingung saat menyadari bahwa semua orang berkomentar tentang Alpak di dalam permainan. Dia membuka video sorotan di mana seorang pemain bersumpah di depan semua orang bahwa dia akan terus bermain sampai berhasil mengalahkan Drake. Mengingat bahwa pemain itu secara terbuka meragukan kemenangannya melawan bos tersebut, sang pahlawan memamerkan senyum yang sangat sarkastik di dalam ruangan. Berbaring kembali di tempat tidur, teman sekamar itu mengeluarkan seruan terkejut saat melihat sang protagonis tiba-tiba mendekatinya dengan intens. Pemuda itu bertanya apakah temannya mengenal pemain terkenal bernama Alpak, dan dia membenarkannya, mengatakan bahwa dia sudah sering melakukan kolaborasi dengannya. Dengan senyum nakal, sang protagonis menyatakan bahwa dia membutuhkan bantuan kecil dari temannya.